Oke, saya jawab. Coba Anda baca nomor 34-nya, 35 dan 36-nya. Apa kata Yesus? Bukankah setiap orang yang diberi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia boleh disebut Tuhan, disebut Allah, disebut Elohim. Dan apa yang dituliskan oleh hukum Tuhan, apa yang dituliskan oleh Taurat tidak bisa dibatalkan. Oke. Itu kata Yesus. Saya mengerti. Boleh. Iya, memang boleh. Nah, boleh. Mengapa? Jadi sabar saudara, sabar. Sedikit lagi, sabar. Jadi itu cuma alasan yang dibuat-buat oleh orang-orang Yahudi untuk mencari-cari kesalahan, sebab mereka tidak menemukan kesalahan, maka mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Pertanyaannya, apakah ketika mereka membuat tuduhan-tuduhan 1000 tuduhan, 1.000.000 tuduhan akan mendudukkan Yesus menjadi orang yang dikutuk oleh Elohim atau tidak? Kalau tidak, lalu kenapa dia harus disalib? Sedangkan hukum salib itu hanya diperuntukkan kepada orang yang dikutuk Elohim. Standarnya adalah Elohim. Kalau orang itu dikutuk, Elohim menyalibkan. Kalau orang itu tidak dikutuk oleh Elohim, tidak mungkin disalibkan oleh Elohim. Silakan buktikan kalau Yesus itu benar-benar dikutuk. Adakah dasar? Silakan. Ya, dasarnya itu tadi, Pak. Saya sudah katakan. Ya, itu kan tuduhan. Iya, memang itu bukan kutukan. Berdasarkan apa? Anda nggak baca ayat 30-nya? Saya baca. Ya udah, saya baca. Dia menyamakan dirinya dengan Allah. Tapi apakah itu di pelanggaran menurut loh, bagaimana ini? Saya mau menjawab ini. Tapi apakah itu merupakan suatu pelanggaran? Orang dikatakan Allah, mengapa orang Yahudi tidak marah? Ayo. Iya, kenapa? Justru marah merujuk kepada Yesus, karena Yesus di situ maksudnya menyamakan dirinya dengan Allah, itu dia adalah Allah. Allah itu sendiri, Elohim itu sendiri. Bagaimana klarifikasi Yesusnya? Yesus kan klarifikasi di situ. Coba Anda baca 34-nya. Apa kata Yesus? Iya, saya paham itu. Makanya saya katakan tadi, ya udah, semua dikatakan Yesus, Allah juga bisa. Tetapi mengapa orang Yesus Yahudi tidak sedang marah? Mengapa Yahudi tidak marah pada saat itu kalau orang mengatakan dirinya Allah? Karena definisi mereka hanyalah sebuah pemimpin, begitu saja. Tetapi yang dikatakan Yesus tidak hanya sekelas pemimpin, tetapi dia sedang menyamakan dirinya dengan Elohim itu. Begitu, makanya di situ Yahudi sangat marah sama Yesus. Itu poinnya, Pak. Silakan. Nah gitu Bang Zuma itu. Oke. Sebelum kita nunggu Bang Zuma, saya mau menanggapi bahwasannya kenapa tadi saya katakan adalah Muhammad adalah nabi palsu, kan begitu kan. Jadi kalau kita menurut sejarah ya teman-teman yang ada di bawah, kalian bisa baca sendiri. Dari manakah wahyu itu ditemukan si Muhammad? Itu kita merujuk ke satu nama. Siapa satu nama itu yang menulis itu adalah Waraka Naufal. Jadi semasa hidup Waraka Naufal ini, dia yang memberikan isi-isi dari kitab suci kalian itu, ya. Jadi Waraka Naufal ini, dia ini adalah seorang Nasrani. Kenapa dia bisa memberikan? Karena dia sudah percaya kepada Muhammad, begitu. Dari mana sejarahnya? Dari mana sejarahnya? Kalian bisa baca sejarah Waraka Naufal ini, di mana Waraka Naufal ini didatangi Muhammad setelah kejadian di Gua Gelap itu. Jadi di kejadian di Gua Gelap itu, Gua Hero itu, si Muhammad membawa istrinya yaitu si Khadijah menemui sepupunya. Sepupunya siapa nih? Waraka Naufal. Bisa dicari literasinya. Dijumpailah seorang Nasrani ini untuk menceritakan apa yang terjadi. Kan begitu. Cuman satu inti dari pembicaraan ini yang saya tangkap apa? Ketika Muhammad bernarasi tentang Tuhan Yesus Kristus. Disitulah si Naufal percaya bahwasanya si Muhammad ini katanya adalah nabi. Nah, makanya bagi umat Kristen, itulah perbedaan dari Nasrani dan kita sebagai pengikut Yesus Kristus. Jangan mau dikatakan Nasrani, karena Nasrani ini adalah orang-orang yang sesat. Kalau kita mau ngomong, adalah orang-orang yang sesat yang menolak penolakan penyalipan Tuhan Yesus Kristus itu. Karena ketika Muhammad bernarasi demikian, dia langsung percaya. Dia langsung percaya apa yang dinarasikan si Muhammad ini. Makanya sebagian besar ketika si Waraka Naufal ini meninggal dunia, disitulah detik-detik kehancurannya si Muhammad, dalam arti kata dia galau di situ.
Bahkan karena kegalauannya dia tidak mendapatkan lagi wahyu itu, dia ingin bunuh diri. Begitu saudara-saudara. Jadi kalau Bang Jumanti naik mungkin dia bisa nanggapin itu. Waraka Naufal ya. Jadi kalian bisa cari Waraka Naufal. Dia adalah penulis kitab kalian ya. Jadi kenapa saya berasumsi demikian? Karena itulah faktanya. Jadi hati-hati kepada serigala berbulu domba itu. Karena kenapa? Kita nggak usah, oke lah, itu awalnya. Kita lihat kelakuannya, kehidupan, masa hidup dia seperti apa. Oke? Ketika dia sebelum menjadi nabi, istrinya cuma satu. Tapi ketika dia menjadi nabi, istrinya bertambah banyak. Kita buktikan kepada Paulus yang katanya sesat. Ya, ketika dia menerima Tuhan Yesus Kristus, ya, ada yang berkatakan dia ingin mencapai garis finish. Itu keinginan siapa? Keinginan si Paulus. Dia ingin mencapai garis finish. Yang dimana dia garis finishnya adalah hidup. Saudara, kita negara hukum. Jangan kamu monolog tentang sesuatu yang kamu tidak tahu. Nanti kau dipanggil. Jaringan kenapa? Jaringan saya, jaringan saya memang cuaca lagi. Jadi tolong dibantai ya Bang Zuma. Benar tidak Waraka Naufal itu ada jangan penulis monolog, kitab saudara, kalian? sesuatu yang Anda tidak ada ilmu tentangnya. Jangan. Tinggal jawab. Benar Anda baca tidak di kitab Waraka mana? Naufal itu Anda baca di kitab Injil mana? ke kalian? Adalah seorang Anda Nasrani. baca Anda baca di kitab mana boleh itu? direkam, silakan. Itu Iya, ada datanya oke. kok. Waraka, Anda baca di Waraka kitab bin mana? Naufal. Saya ingatkan lagi Iya, Anda teman-teman baca yang di di kitab bawah mana? ya, jangan bawa sajam ya, jangan tombak-tombak. Anda dapat materi itu dari mana, saudara Tobing? Tolong tunjukkan kitabnya, Materi kitab itu apa yang adalah mencatat dari itu? website Islam. Walama, Bahwasanya Islam mengatakan sejarah awal terciptanya Al-Quran. Saudara, Sejarah awal saudara jangan jadi terciptanya pembual. Al-Quran Jangan dari jadi seorang pembual, Nasrani. jangan jadi pembual, jangan jadi pembual, jangan jadi Kami pembual. tidak pembual, Ya. kami dilarang berdusta dong. Emang Muhammad boleh berbohong dalam 3 hal, Bang? Kalau di Kristen boleh berbeda. di Kristen itu boleh tidak berbohong boleh. dari semua hal. Tidak boleh. Boleh Jika semua ia hal. katakan iya, Bahkan jika tidak tentang katakan tidak. Tuhan Lebih daripada saja, itu berasal dari bahkan sejarah. tentang Tuhanmu saja, itu boleh. Di Kristen itu nggak ada yang haram, semuanya halal di Kristen ayat, itu. pakai ayat. Oke, Filipi 1 nomor 18. Coba kamu baca. Tentang Yesus Kristus. Tentang Yesus Kristus. Baik diberitakan dengan maksud mengelabui, membohongi, berpura-pura, menipu, dalam bahasa Yunani propasis, atau maksud jujur, aku Paulus tetap bersuka cita. Sedangkan kamu harus mengikuti teladan Paulus. Di Kristen itu semuanya boleh. Segala sesuatu boleh. menurut Bang Zuma, Segala sesuatu halal. Bang Zuma, Bohong nggak ketika Anda mengatakan bahwa Tuhan datang menjadi bayi? Bohong nggak itu? Bohong. Bang Zuma, sebelum Abang Seluruh ajaran Kristen itu kebohongan. Bang Tidak Zuma, ada yang benar di sebelum Kristen Abang itu. bernarasi. nah kalau dia udah. Jangan kau lanjutkan sesuatu yang kamu tidak tahu, saudara Tobing. Ya, jangan kau bawa Ini Bang sesuatu Zuma, narasi yang kau sebelum tidak tahu. Udah. Kita udah sepakat Jangan bahwasanya kau kita bawa diskusi segala sesuatu ini. yang kamu tidak tahu sama sekali. Bang Zuma. Kalau berbicara Kan kita mengenai udah nabi-nabi sepakat. palsu, diam. Saudara Tobing, diam. Kalau Iya, Anda kita- berbicara kita mengenai lihat nabi dulu palsu, penonton di bawah ini, lihat dulu penonton di bawah ini, saudara, Bang, ya. Saya saudara, tidak mau, saudara, saya tidak mau kalau aneh-aneh gini loh, saudara, saya tidak mau aneh-aneh, Bang. Lihat penonton di bawah ini. ya sudah Ketika kau tunjukkan saya kitab mengatakan apa saya yang dapat menceritakan. data, mereka marah. Ya silakan. Jadi tolong Ya silakan bilang Anda sama tunjukkan pengikut Abang datanya. Zuma, kita ini membuka Silakan data di sini. Anda menunjukkan datanya di sini. Buka kamera, silakan. Kita membuka data di sini, jangan. Iya, silakan, ya. silakan. Oh, gini loh, Bang, gini Silakan loh, Bang. saudara buka data, silakan. Oke, gini Silakan aja, kita- Anda kita buka terus data, terang ya. silakan. Oke, ketika Abang Silakan ketika- Anda buka data. Ya, Silakan makanya Anda buka dengar data. baik-baik. Dengar baik-baik. Silakan. Tolong Ketika host Abang dibesarkan orang mengatakan- ini. Dibesarkan saudara Tobing, biar dia buka supaya dia tidak dikatakan penghujat. Tolong disuruh buka dari mana dia mendapatkan informasi kalau Nabi Muhammad menerima Al-Quran dari Waraka bin Naufal. Itu tadi tuduhannya, bahwa dia menerima Injil dan menerima segala macam yang dituduhkan itu dari Waraka bin Naufal. Tolong tunjukkan datanya, Bang silakan. Zuma. Dengar kau Zuma. Ketika kau mengatakan Tuhan Yesus Kristus itu tidak disalib, ya, dan faktanya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu disalib dan disaksikan banyak orang, ya, itu sudah masuk ke dalam ranah penghinaan keimanan kami. Saya bertanya samamu, Begitu. kawan. Jadi kalau kita mau mana nuntut, dalilnya? kalau kita mau Mana ngomong dalilnya? begitu, tolong Saya minta yang dalil. setara. Mana dalilnya? Kalau Makanya ketika yang saya disalib ngomong itu begini, saya adalah malasnya orang kenapa benar. kita berdebat.
saya Halo, berdebat itu, saya kan kita bawa setuju tadi dalil. kita berdebat. Saya Bahwasanya bawa dalil, apapun kawan. utara Saya yang bawa saya dalil. sampaikan itu Saya pakai bawa data, kan dalil. begitu. Saya bawa data bahwa yang disalib itu adalah orang yang jangan ada dikutuk. narasi begini, narasi begitu. Terakhir saya kan begini. Loh, saya bawa data yang disalib itu adalah orang yang dikutuk. Ya tidak boleh persekusi dong. Apa sih orang ini? Ya, saya bawa data bahwa yang disalib itu adalah orang yang dikutuk. Sekarang kau tunjukkan data. Di mana Waraka memberikan Injil kepada nabiku Nabi Muhammad? Silakan. Bisa dibuka. Mana dalilmu? Mana? Mas. Ya, silakan. Dibesarin, buka kamera. Kau tunjukkan di mana Waraka memberikan Injil kepada Nabi Muhammad. Mampus sudah kau. Buka. Silakan yang punya host, kalau kau punya 2 HP tolong ditunjukin ya host Saya yang ingatkan link lagi, yang saya kasih tadi. abang-abangku ya, sabar. Saya ingatkan lagi, tahan emosi, boleh komplain, tapi tahan emosi, jangan sampai yang ke arah sana ya. Silakan, kalau ada yang mau dikomplain, ada yang mau di ini, silakan. Ya, silakan ada tunjukkan tuduhan saudara supaya kita Waraka lebih memberikan penipu, host. Injil Tolong tunjukkan linknya. kepada Nabi Muhammad. Silakan. Teman-teman, Bang Suma ini, Bang Suma kayaknya kena report ya. Teman-teman yang di bawah itu saja, Iya. jangan Tolong di bawah. ditunjuk linknya, host. Silakan. Kita butuh data dari saudara kita Santuy ini. aja yang di bawah, santuy, nyimak aja, nonton, simak. Host saya Ambil turun topik dulu apa yang baru baik. naik, boleh? Boleh Bang Suma. Saya kena tombak soalnya. Iya, oke. Iya, Sip, jangan, makasih. teman-teman jangan bawa sajam ya. Jangan tombak, Jaga tinggal aja. teman-teman. Parkir motor yang teratur di bawah, bawa minuman kopi, ya rokok, silakan. Simak aja baik-baik, nggak usah bawa yang hal-hal yang berbahaya ya. Apalagi kalian menyimak ini sambil mabuk-mabuk, nggak boleh, nanti tambah emosi ya. Sabar aja, sabar saudara-saudara. Jadi penonton, ketika saya bernarasi saya tidak pernah berbohong kan gitu. Saya pakai data yang akurat, tapi saya sudah saya janjikan ke diri saya sendiri apa yang saya janjikan, hidup di dalam Kristus. Kalaupun saya metong ya, kalau saya pun metong ya, itu adalah keuntungan bagi saya dalam memberitakan Injil. Karena kenapa? Karena itulah yang dilakukan para rasul ya. Rasul sudah sangat mencontohkan apa hal yang baik itu yang dilakukan. Para rasul tidak ada satupun memetongkan orang, tetapi mereka rela memberikan raga mereka, nyawa mereka, apapun itu untuk memberitakan Injil. Oke teman-teman, bisa dinilai dari sini. Jadi ketika saya bernarasi, kalau kalian memang merasa itu salah, kalian cari tahu siapakah Waraka bin Naufal ini. Ya, Waraka bin Naufal ini siapa? Kan begitu. Kalau memang saya bernarasi bohong, salahnya saya tidak punya 2 HP. Kalau saya punya 2 HP, saya buktikan dari mana saya dapatkan kata-kata itu. Kalaupun kata-kata itu atau website itu adalah salah, tinggal kalaupun saya martir hari ini, kalaupun saya dipersekusi hari ini, kalian mengatakan demikian, silakan. Ya, saya sudah siap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya sudah siap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalaupun saya kenapa-kenapa, demikian, saudara-saudara. Abang Tobing. Jadi saya serahkan anak. Saya Bang Tobing turun sebentar dulu, Bang Tobing sebentar dulu ya, sudah mulai tidak kondusif lagi, turun sebentar karena ada pergerakan batu-batu sajam dilempar ke atas ini ya. Teman-teman sabar ya, kami di sini berempat sama Bang Suma udah benjol-benjol di sini di atas. Tolong jangan lempar-lempar ya di atas ya. Santai aja, santai weh. Tenang, kalem saudara-saudara. Damai itu indah saudara-saudara. Ya, jangan dilempar-lempar ke atas. Kami berempat di sini bersama Bang Suma udah benjol-benjol gara-gara kalian ini. Maksudnya, host, kalaupun ini live pertama dan terakhir kita kan gitu, saya persekusi ya, puji Tuhan saya. Ya, jangan emosi, tahan emosi kalian. Saya serahkan semuanya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Tidak ada ancaman, tidak ada boleh ancaman. Bisa dicari kalau ada yang minta data, bisa komplain. dicari Waraka Naufal pakai ki. Waraka. Bang Suma kemana? Naufal Bang Suma pakai ki. kembali on channel. Oke teman-teman tolong ya. Itu sahabat teman-teman juga
jangan ini. Kami berempat di sini udah benjol-benjol di sini, udah kalian lempar-lempar dari bawah, dari bawah. Iya. Mana datanya, saudara? Waraka memberikan Injil kepada Nabi Muhammad. Silakan. Nggak bisa 2 HP, Os. Kalau bisa 2 HP saya buktikan 2 HP. Nggak ada 2 HP. Soalnya saya belum catat tadi. Kalau saya tadi catat, semuanya yang saya katakan tadi itu sudah saya catat di buku. Dan kebetulan pas narasi itu saya tidak mencatat. Karena kenapa? Saya ingin membuktikan aja itu doang. Nah sekarang Anda nggak mampu membuktikan kalau Injil diberikan kepada Nabi Muhammad. Nah sekarang itu, kembali. Dia paman Khadijah. Ada yang balas di bawah. Dia paman Khadijah. Berarti udah ada yang nyari. Iya, silakan Anda tunjukkan. Saya senang hati kalau ada yang bisa menunjukkan bahwa Nabi Muhammad diberi Injil. Itu karangan bebas Anda. Itu nggak ada. Tidak pernah ditemukan narasi di Google bahwa Nabi Muhammad itu menerima Injil. Itu fitnah kejam yang Anda berikan itu. Nah, terkait Nabi palsu, saudara, Nabi palsu itu, kalau Anda berbicara Nabi palsu, jangan kemana-mana, masuk ke data di dalam Matius 7 jelas sekali. Kalau memang itu sabar. Contoh itu salah Bang Zuma kan? Abang bilang Zuma itu salah ya kan? Pertanyaannya, benarkah hadis yang mengatakan benarkah hadis ada yang mengatakan bahwasannya ya kan ketika ayat-ayat itu macet, ketika wahyu itu macet, situ ada titik wahyu macet ini bahasa saudara ini gimana? Dia hendak bunuh diri, benar atau tidak? Gimana saudara ini? Kenapa lari ke situ? Yang saya kejar di situ adalah Anda memfitnah Nabi Muhammad menerima Injil dari Waraka. Mana dalilnya? Jangan Anda lampiaskan kebencian Anda kepada Islam dengan membabi buta. Jangan. Kalau Anda ingin membahas Nabi palsu, abang juga bernarasi Tuhan Yesus tidak disalib. Jelas Tuhan Yesus disalib. Memang tidak disalib. Yang disalib itu. Bagaimana Anda mengatakan? Bagaimana saya mengatakan, saudara? Saya mengatakan, karena kenapa? Saya tidak menghujat, saudara. Sekarang begini, mari kita buktikan secara sederhana. Ketika Paulus memfitnah Yesus, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati di atas tiang salib. Saya tanya sama saudara, dari mana Paulus tahu kalau Yesus ini terkutuk? Dari mana Paulus tahu kalau Yesus ini adalah orang yang dikutuk? Saya berusaha membersihkan nama Yesus di sini. Paulus mengatakan terkutuklah dia yang mati di atas tiang salib. Dari mana Paulus tahu kalau Yesus anak Maria ini adalah orang yang dikutuk? Dari mana Paulus tahu? Karena dia digantung di kayu salib. Itu lambang terkutuk. Dari mana? Dari mana Paulus tahu kalau itu dari murid-muridnya Bang Zuma. Oke. Berarti Yesus terkutuk. Iya kan, itu kan salib itu kan lambang terkutuk. Bagus, terima kasih. Sekarang yang mengutuknya siapa? Aku mau ngirim link, ada yang minta link. Sekarang yang mengutuknya siapa? Yang mengutuk? Ya, siapa yang mengutuknya? Ada yang mengutuk Tuhan Yesus Kristus. Hei, saudara, yang satu mengatakan dikutuk, Paulus mengatakan dikutuk, kamu mengatakan tidak ada yang kutuk. Yang terkutuk di kayu salib itu kan adalah Yesus. Mengapa dia dikatakan dikutuk? Bentar dulu Bang Zuma. Mengapa dia dikatakan dikutuk? Karena dia telah menghujat Allah itu tadi, menyamakan dirinya dengan Elohim. Makanya sekarang siapa yang kutuk dia? Siapa yang mengutuk dia? Yang mengutuk dia ya orang-orang Yahudi lah. Nah, sementara yang mengutuk disalib ini, yang disalib ini adalah orang yang dikutuk Elohim, bukan yang dikutuk oleh Yahudi. Lah, syarat salib itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim, bukan orang Yahudi yang mengutuknya. Gimana sih? Mana syaratnya? Syarat apa yang Anda ingin sampaikan? Ulangan 21 yang dikutip Paulus. Ulangan berapa? Ulangan Galatia, berapa? Coba. Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Ulangan 21 dari data 22 sampai 23. Coba Anda baca tuh. Itu yang dikutip sama Paulus di Galatia 3 nomor 13.
Coba Anda baca. Siapa yang dikutuk di situ? Yesus atau yang lain? Inilah kalian, karena kalian itu cuma modal benci kepada Islam. Kalian lupa untuk belajar Bible. Cuma ngambil kitabnya Yahudi tapi nggak pernah dipelajari, hanya dijadikan sebagai aksesoris doang, biar dianggap kalian itu domba, padahal bukan. Coba. Kok lama? Saudara, kok lama? Jelas di situ tertulis, apabila ada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kehukum mati dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman. Sebab Iya, Bang. orang yang di Itu sebenarnya malah menguatkan. ayat 31 sampai ya, silakan, 32. silakan. Silakan Anda baca. Iya, Silakan Anda mengapa baca, orang saudara. Yahudi mengutuk Yesus? Ya karena berdasarkan Taurat, Bang Suma. Nah, Orang sekarang Yahudi Elohimnya itu kitabnya adalah Taurat. Mereka Nah, sekarang- berani mengutuk Yesus berdasarkan Nah, kitab oke. mereka. Oke, Gitu berarti loh, yang Bang mengutuknya Suma. bukan Elohim. Ya? Berarti yang mengutuknya bukan Elohim. Loh, gimana sih Bang Suma ini? Ya saya tanya, yang mengutuk Yesus siapa? Elohim atau orang Yahudi? Orang Yahudi mengutuk Yesus itu Nah, karena orang berdasarkan Yahudi. kitab mereka, Bang Suma. Nah, orang Gitu, Bang Yahudi yang Suma. mengutuk Yesus. Sekarang Elohim mengutuk Yesus nggak? Iya, kalau berdasar Taurat itu ya memang iya. Terus, Mati meja. Yesus dikutuk sama Elohim. aduh. Bagaimana sih Bang Suma nih argumentasimu, Bang Lah, Suma? justru saya yang bertanya samamu. Apakah betul Yesus ini dikutuk Elohim? Berdasarkan hukum Taurat, ya toh, Heeh. Yahudi mengutuk Yesus karena Lah, apa? yang saya Karena telah tanya, yang menghujat. saya tanya bukan Yahudi. Yang saya Orang tanya Yahudi Elohim. yang mengutuk Yesus, bukan Elohim. Berarti Elohim mengutuk nggak? Elohim Ya mengutuk tidak nggak? dong, ya tidak dong. Ah, Elohim tidak kan dong. ya adalah Oke, Yesus kita juga. sepakat ya. Salah. Kita Bagaimana sepakat sih, ya, Bang? sepakat. Bang, Oke, kita sepakat. itu begini. Oke. Saya Mereka jelaskan. tidak tahu Kita orang sepakat. Yahudi Bisa jelaskan. kalau Yesus itu adalah Saudara-saudara, Allah, kita mereka kutuk sepakat. dia. Oke, Makanya Jadi, kita saya jelaskan, sepakat. saya bantu Bang Fan. Oke, Saya jelaskan, oke? kita sepakat bahwa Yesus itu Bang tidak Zuma, dikutuk saya bantu oleh Bang Elohim. Fan. Diam Ya. dulu, saudara Tobing. Gini, Itu kamu gini, sudah saya tahu diam. alur Anda sudah pikirnya Bang terjebak Zuma, tadi. saya tahu. Diam. Saudara Saya Tobing tahu. diam. Sorry. Ya, sekarang ternyata yang mengutuk Yesus itu bukan Elohim, tetapi adalah Yahudi. Pertanyaan saya, apakah boleh apakah boleh menyalib orang yang benar menurut Elohim? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Oke. Apabila ada orang yang dikasihi oleh Elohim hendak disalibkan, apakah Elohim tinggal diam atau Elohim akan menyelamatkan? Itu sudah Menyelamatkan. dibuat, sudah Itu. dibuat. Apapun yang terjadi itu harus disalib. Saya tahu Sudah argumentasimu, dibuat. Bang Jadi Zuma. begini, Zuma. Kamu nggak mengerti alur cerita saya. Menyelamatkan. Saya sekarang ya. Sabar Saya dulu, sekarang si ya. Tobing ini terlalu banyak air di mulutnya. Oh enggak. Sebentar, Bang Yesus, Zuma. Giliran saya, Bang Udah, Zuma. Tuhan Yesus itu Saudara dianggap Tobing. dikutuk. Ya, Tuhan Yesus itu dianggap dikutuk. Siapa yang mengutuk? Aduh, bagaimana ini saya mau jelaskan? menyamakan dirinya sama dengan Ya, Allah. itu si Tobing Itu ngomong makanya orang- terus. Ini kita sudah hampir di kelima. Ya, Saudara makanya Tobing, orang- kau urusanmu, Makanya orang Israel fitnahmu marah tadi sama Injil. mereka. Kau cari itu. Makanya hei. orang Israel marah Saudara, sama Tuhan Yesus karena kamu Tuhan cari Yesus tadi yang Tuhan fitnahanmu dan itu, Bapa nggak usah adalah kau satu. sosokan. Itu Saudara arti kata Tobing, terkutuk. ilmumu Cuma nggak dengar ada, dulu, saudara. Biar saya bantu Bang Fan, oke? Udah. Kata Nggak usah, terkutuk saya itu, mau itu dengar. kata Gini, Tuhan gini. Yesus Bapak menyamakan biar diri Saya sama tidak dengan akan Allah. mendengarkan tukang Lalu, fitnah, Tobing. ketika tulis dikatakan Saya benar, tidak tulis akan terkutuk. dengarkan Benar. tukang Tuhan Yesus fitnah, menerima tidak kutuk. ilmu, Tuhan Yesus modal menerima kutuk congor, dosa umat minim manusia. ilmu, tidak ada Jadi secara pengetahuan rohani sama ya, sekali. Tuhan Yesus dikutuk Modal menerima dosa congor umat secara manusia. rohani apaan? Secara rohani begitu, Bang congor, Zuma. Jadi Tuhan Yesus congor. itu menerima Saudara host, boleh nggak? untuk dosa Minta izin, umat diturunkan aja ini orang. manusia. Ini mencelakai diskusi ini. Begitu, Dia memfitnah itu sudah Nabi jelas, Muhammad Bang Zuma. menerima Injil dari Waraka, itu tidak ada dalilnya. Dan tadi dia sempat monolog mengatakan itu, terlalu berani dia. Jadi diam atau Anda turun? Di next live saya akan Oke, sebentar. Saya tengahi dulu. Bapak-bapak, abang-abang semuanya sabar ya, sabar. Udah. Nanti jatuhnya saling kita emosi yang berlebihan ya. Sabar dulu ya, sabar. Diskusi santai aja. Ya, tapi dia bang, Ya gimana?
Halo, halo, Wah, ya. aduh kena lagi dia nih Bang Suma ini. Sabar teman-teman ya, yang di bawah sabar. Dan lokasi ya jangan juga. Teman-teman yang di bawah, narasi Padahal Bang tinggal Suma ini nonton jangan mau saja. digiring, jangan mau digiring. Yang saya mau katakan adalah Tuhan Yesus Kristus itu kenapa dikatakan dikutuk, karena dia menyamakan dirinya kepada Tuhan. Di mana ayatnya? Ayatnya mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan, aku dan Bapa Nah, kan? adalah satu. Itu Yohanes 10 ayat 30. Yohanes 8 ayat 58 mengatakan, sebelum Abraham dia sudah ada. Begitu. Baru Tuhan Yesus juga mengatakan, Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan keselamatan dan hidup. Begitu. Itulah arti kata terkutuk itu. Lalu apakah benar Tuhan Yesus Kristus dikutuk di kayu salib? Benar. Karena apa? Untuk menanggung kutuk dosa umat manusia. Seluruh dosa umat manusia itu ditanggung oleh Yesus Kristus. Begitu saudara-saudara Kristen. Jadi tolong saudara Kristen, kalau apa, jangan ragu untuk mengatakan benar Tuhan Yesus dikutuk. Ya, untuk menanggung kutuk. Ya, untuk menanggung kutuk seluruh umat manusia. Begitu. Saya hanya meluruskan supaya tidak dibawa narasi yang aneh-aneh Tuhan Yesus terkutuk. Karena kenapa? Tuhan Yesus suci. Kenapa suci? Sudah dikatakan di sini, apabila ya, Matius 5 31-32 ya, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya. Jadi kalau ada orang terkutuk ya, ketika dia datang dalam kemuliaannya kan tidak sesuai dengan narasi Juma begitu. Jadi Matius 25 ayat 31 sudah mengatakan Tuhan Yesus itu mulia, kudus. Iya. Teman-teman yang di bawah ya, saya ingatkan lagi, di room saya tidak menyediakan ambulans atau fasilitas kesehatan. Buat akun yang tadi Bang Suma, kalian lempar, kalian tombak, kalian apa, karena itu bukan tanggung jawab saya sebagai host ya. Itu teman-teman jangan begitu. Kalau masuk ya silakan dengarkan, silakan nyimak. Ya, saya tidak menyediakan fasilitas ambulans dan medik. Bang Os, ini Bang Suma masih nggak nih ya? Masih naik nggak ya? Ya ini Ada kirim permintaan kan? emosi sesaat, semua segala macam bentuk benda tumpul, benda sajam dilempar ke atas, kan kita kena semua nih. Aduh. Jadi kira-kira naik nggak lagi dia ya? Naik nanti dia pasti naik. Dia lagi memulihkan dulu, dia pulihkan dulu akunnya dulu mungkin. Oh gitu ya. Nah, ingat teman-teman ya, ini kesannya membabi buta kalian di bawah ini. Yang kalian lempar siapa, yang kalian serang siapa, nggak jelas. Kudus ada di 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16 berbunyi begini ya, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Oke, nah, ayat 16-nya dikatakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus dan kita sebagai umat manusia. Begitu. Kita sambil menunggu Bang Zuma untuk kembali ke, dan ada di Kisah Para Rasul 3 ayat 41 juga dikatakan, tetapi kamu telah menolak yang kudus dan yang besar, yang benar, yang kudus dan yang benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Nah, ayat ini merujuk kepada ketika Tuhan Yesus Kristus diadilin, ya, diadilin ketika ditanya kepada para orang-orang Yahudi, apa kata orang Yahudi? Mereka lebih memilih Barabas ya untuk dilepaskan ketimbang Tuhan Yesus Kristus. Makanya Tuhan Yesus Kristus harus disalib. Jadi intinya teman-teman, Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia itu udah wajib, hukumnya sudah wajib. Karena kenapa sudah wajib? Untuk disalibkan itu sudah pasti. Ya, untuk disalibkan itu sudah pasti. Jadi narasi mengatakan Yesus Kristus harus diselamatkan Allah atau tidak, itu tidak masuk akal. Karena kenapa? Tuhan Yesus Kristus itu datang untuk disalib, itu sudah pasti. Jadi mau si Yudas Iskariot berkhianat ataupun tidak, nubuatan itu harus terjadi. Untuk siapa? Untuk dosa kita semua teman-teman ya, untuk dosa kita semua. Jadi tolong bagi kalian yang mendengarkan firman ini, bacalah Bible dengan perantaraan Roh Kudus. Jadi ketika kalian baca Bible dengan perantaraan Roh Kudus, saya jamin kalian akan dijamah. Ya, kalian akan menemukan jalan yang benar. Tetapi yang saya katakan kepada kalian, sebelum kalian mengikuti Tuhan Yesus, ketika kalian mengikuti Tuhan Yesus, ada dikatakan, pikullah salibmu, sangkallah dirimu. Dan itu adalah hal yang sangat berat untuk dilakukan oleh umat manusia.
ketika saya mengatakan demikian, seperti saya memberitakan Injil ini, kalian lihat sendiri berapa komen mengatakan begini tentang saya, kan begitu. Tapi ya sudah, saya serahkan semua hidup saya kepada Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Karena kenapa? Dia hidup, dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia bangkit loh, dia mati untuk dosa kita, dia bangkit pada hari yang ketiga untuk menyelamatkan kita. Jadi salah satu yang bisa menyelamatkan kita adalah orang yang berasal dari surga. Itulah firman itu Tuhan Yesus Kristus. Jadi bagi teman-teman Kristen, bagi non-Kristen, terima Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hatimu. Ya, jangan takut apapun. Karena ada tertulis, jangan takut pada orang yang dapat membunuh. Jangan takut pada orang yang dapat membunuh ragamu, tapi tidak dapat mengambil jiwamu. Karena yang kita pedulikan untuk saat ini adalah jiwa. Ya, kita pedulikan untuk saat ini adalah jiwa kita itu kembali kepada Bapa yang di surga. Jadi tubuh kita ini akan kembali ke tanah, tapi jiwa kita ini akan kembali kepada Bapa yang di surga. Di dalam mana? Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya Dialah jalan keselamatan dan hidup. Begitu saudara-saudara. Jadi kalau ada yang berkomentar ABCD, ya saya minta maaf seperti itu kan. Tapi saya hidup saya itu berdasarkan Kristus, ya. Hidup adalah keuntungan, ya kan? Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan buat saya, ya. Jadi kalaupun saya metong, itu untuk Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Iya, oke Bang Tobing, terima kasih. Iya, teman-teman, dari saya informasikan lagi, tadi ada Bang Zuma naik di sini, diskusi enak. Ya mungkin ada perdebatan panjang ya, tapi dikondisikan ya, yang di bawah juga nyimak baik-baik, tahan emosi kalian ya. Ini hanya sebatas koma, sebatas diskusi ya. Kalau kalian tidak terima, jangan main TikTok, main micet aja kalau nggak terima ya. Teman-teman sabar, kita sambil juga menunggu Bang Zuma. Kayaknya akunnya kenapa ya, kayaknya udah kayaknya 50 bolongan kali, 50 tombak masuk kayaknya itu. 1000 tombak naik di atas. Bayangkan kita berempat udah lompat kiri kanan juga udah nggak bisa menghindar. Sabar ya teman-teman, sabar. Kita tunggu Bang Zuma. Ya. Aturan kalau main di Komal, datang masuk ya, silakan menyaksikan ya, silakan menyaksikan. Fitur-fitur untuk menombak itu jangan dipakai ya. Kasihan teman kalian sendiri, pembicara kalian sendiri yang kena. Nah, jadi gimana? Kita sambil kita kan di sini kan hanya diskusi aja. Kalau ngotot-ngotot tentang ya argumentasi itu kan sudah wajar ya, biasa. Ngotot-ngototan itu nggak masalah. Yang penting nggak ada hujatan-hujatan aja. Iya, yang mau saya sampaikan ya Pak Host ya, nanti sebentar mungkin saya mau turun soal mengenai tadi Bang Zuma, narasinya Bang Zuma itu ya, tentang diselamatkan. Iya memang Yesus diselamatkan, dalam konteks apa tapi ya kan? Dia tidak bisa dikatakan terlepas dari penyaliban itu tidak bisa, itu tidak akan terjadi. Para muridnya sudah lengkap sekali menuliskan tentang kematian Yesus, itu sudah nyata, sudah real, nggak bisa diobrak-abrik lagi. Lalu dia mengambil di dalam ulangan tadi itu kan ketidaktahuan Yahudi kalau Yesus itu adalah Allah, kan seperti itu. Coba tadi kalau Bang Zuma datang, saya bisa sampaikan itu, gitu loh. Jadi agak susah ini. Ketidaktahuan Yahudi mengutuk. Tetapi apakah Elohim yang mengutuk Yesus? Ya tidak. Yesus itu siapa? Saya nanya, Muhammad itu roh apa bukan? Kok Anda bertanya? Apa yang dibahas? Apa yang Anda tanya? Kalian menanya. Nah itulah umat muslim saudara-saudara yang makan tainya Muhammad saudara. Muhammad sekarang sampai saat ini belum bangkit saudara-saudara. Makan tai. Memang belum bangkit ya, wajar lah manusia. Kalau tuh ada manusia yang bangkit, manusia yang bangkit dalam kubur itu namanya apa? Kan dari tadi saya tanya, manusia mati disebut mayat, binatang mati disebut bangkit, Tuhan mati disebut apa?
Satu pertanyaan saya, tidak ada kalian yang bisa jawab. Terus yang kedua, tunjukkan data mana Yesus yang digelari Tuhan itu menciptakan langit dan bumi. Kau teriak makan tai Muhammad makan apa? Kau saja yang makan kotoran loh. Roti jelai yang dibakar di atas kotoran manusia itu kau makan tuh. Gimana sih? Dari tadi kalian ngomong tidak pakai data, saya pakai data dari tadi. Ibu Gembala kan nggak mungkin berdusta. Silakan. Assalamualaikum, Om Arya. Bunda. Ya. Muslim atau Kristen, Juli? Insya Allah. Alhamdulillah, Oke. Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut yang naik teman-teman Kristen dulu ya. Teman-teman izin yang Muslim standby dulu. Biar kita naikkan teman-teman Kristen. Kejam. Biar cepat, biar Smart. cepat. Ini smart. Oh, ini smart. Ini si stupid. Hello stupid. Oke, ada Bang Uwi sama Bang Paulus, dibuka mic-nya, agamanya apa? Bang Paul, oke turun. Bang Uwi ini agamanya apa? Panggilan kedua. Bang Uwi bantu dinaikkan juga moderator ya. Turun dia, turun Oke. dia. Ini ada Bang Smart, Kristen ya, Bang Smart ya. Itu perempuan. Mbak Smart, Doni. Oke, dinaikkan lagi yang lain itu, banyak yang teman-teman Kristen minta naik itu, coba. Yang Kristen mana? Monitor yang Kristen. Ya silakan Bang Om Arye. Asarihe, Arye. Nah, silakan Arye. Nah, topiknya gimana ini? Yang tadi aja, yang mati di kayu salib ini manusia apa Tuhan? Manusia? Oh, bukan Tuhan ya? Bukan. Bukan, alhamdulillah. Jadi Yesus bukan Tuhan ya? Yesus Tuhan. Gimana? Piye toh? Memahami Yesus itu harus lihat dari dua sisi. Apa sisi apa? Sisi gelap dan sisi terang. Bukan sisi yang itu. Sebelum dia jadi manusia, Oke. dia Tuhan. Ya. Sebelum jadi manusia, dia Tuhan. Berarti Bunda Maria nyembah siapa? Bunda Maria nyembah Tuhan. Siapa namanya? Namanya adalah Hashem Elohim. Yesus bukan? Yesus itu bagian dari Hashem Elohim. Saya tanya. Yang disembah oleh Bunda Maria itu Hashem Elohim atau Yesus? Hashem Elohim. Bukan Yesus. Bukan. Jadi setelah Yesus dilahirkan oleh Bunda Maria menyembah siapa? Tetap Hashem Elohim. Oh, bukan kepada anaknya. Bukan. Oh, jadi yang menyembah anaknya Bunda Maria ini siapa? Siap. Maksudnya gimana? Loh, ketika Bunda Maria melahirkan Yesus, apakah Yesus disembah oleh ibunya? Tidak. Berarti Tuhannya Bunda Maria siapa? Hashem Elohim, kata Bang Arye. Nah, sekarang yang menyembah Yesus ini siapa? Yang menyembah Yesus anaknya Bunda Maria. Kalau ibunya sendiri aja tidak menyembah anaknya. Jadi yang menyembah anaknya Bunda Maria siapa? Tidak ada. Oh, kalau tidak ada yang menyembah anaknya Bunda Maria, kenapa anaknya Bunda Maria dikatakan Tuhan? Maksudnya gimana? Nora, harus sesuai tema yang kau buat, Nora. Kelon, sebentar. Sabarlah dulu kau pemakan B2. Kan biar sejajar loh sama temamu itu. Sabarlah dulu kau. Begini Bang Arye. Tadi kan saya tanya, dengarkan saya baik-baik. Bunda Maria Tuhannya adalah Elohim Hashem. Kata Bang Arye. Yang jelas ya, bukan Allah SWT ya Bu. Ya nggak apa-apa. Ketika Bunda Maria sudah melahirkan Yesus, apakah Yesus ini disembah oleh Bunda Maria? Tidak. Jadi Tuhannya Bunda Maria siapa? Tetap Elohim Hashem. Nah, siapakah yang menyembah Yesus anaknya Bunda Maria? Kata Bang Arye tidak ada. Kalau tidak ada yang menyembah Yesus anaknya Bunda Maria ini sebagai Tuhan, kenapa Yesus dikatakan Tuhan? Nah, Yesus dikatakan Tuhan karena dia adalah firman Tuhan
Nah, siapa yang menyembah Yesus? Dia keluar dari Hashem Saya tidak Elohim. tanya, saya tidak tanya keluarnya dari mana, Bang. Bang, jangan kok kayak gitu. Bunda Maria kan melahirkan sama seperti saya. Saya melahirkan dari lubang mana ya keluar dari itu. Masa dilahirkan dari Hashem? Nggak ada itu, Bang. Oke, Nah, saya tanya, Bang, Tuhan Maha Kuasa atau tidak? tidak, bukan maha kuasanya. Yang saya tanya, siapa yang menyembah Yesus? Tidak ada yang menyembah Yesus. Jadi kenapa Yesus dijadikan Tuhan? Karena dia keluar dari Hashem Elohim. Dia keluar jadi Hashem Elohim yang melahirkan Yesus. Siapa bilang emang Tuhan melahirkan? Yang melahirkan itu manusia. Tapi kau bilang dia keluar dari Hashem. Iya, keluar. Kalau saya keluar dari pintu, apakah pintu Jadi melahirkan? Saya keluar dari rumah, apakah rumah itu melahirkan? Yesus dilahirkan dari Hashem apa dari Bunda Maria? Saya tidak bilang dilahirkan ya, Bu. Saya bilang keluar dari Hashem. Keluarnya Elohim. bagaimana? Keluarnya bagaimana? Dia datang dari surga. Ada ayatnya. Dia keluarnya bagaimana dari Tuhan? Keluar tiba-tiba jeblok begitu atau bagaimana? Ya, itu rahasia ilahi, Bu. Saya rahasia tidak bisa ilahi. jelaskan bagaimana. Oke. Jadi yang menyembah Yesus tidak ada ya? Tidak ada. Jadi siapa yang mengatakan Yesus Tuhan? Yesus Tuhan ada di Alkitab karena dia keluar dari Yohanes 1 ayat 1. Oke. Apakah umat Kristen mengatakan Yesus Tuhan? Iya, Yesus Tuhan. Oke. Dia keluar dari Hashem Elohim. Terus kalau umat Kristen mengatakan Yesus Tuhan, apakah umat Kristen menyembah Yesus? Menyembah Yesus karena dia keluar dari Tuhan dan Hashem Elohim. Tapi kata kau katanya tidak ada satupun yang menyembah Yesus. Gimana ya kau, Bang? Kan namanya disembah. Iya, karena dia keluar dari pribadi Hashem Elohim. Nah, pertanyaan beda saya, dengan nabi-nabi lain. siapakah yang menyembah Yesus anaknya Bunda Maria? Tidak ada. Loh, umat Kristen menyembah Yesus tidak? Menyembah namanya. Gimana? Makanya saya bilang, Bu, pahami Yesus itu dari dua sisi. Sisi gelap dan sisi terang. Keberadaannya sebelum dia menjadi manusia dan setelah dia menjadi manusia, pahami dua sisi itu. Oke, sebelum jadi manusia, dia Tuhan. Dia adalah firman Elohim. Oke, Bunda Maria menyembah firman Elohim apa menyembah Elohimnya? Menyembah Elohim. Oke, berarti yang lebih besar firman atau Elohimnya? Elohim, Bapa lebih besar daripada Elohim. aku. Tepuk tangan dulu, Fandi. Betul itu. Iya, yang ada lebih besar ayatnya. adalah Elohim. Oke. Ketika Yesus keluar dari perut Bunda Maria, apakah Yesus adalah Tuhan? Yesus adalah manusia. Ketika dia keluar dari perutnya si manusia, ya manusia. Oke, dia bukan Tuhan ya? Iya, bukan. Oh, bukan. Tepuk tangan dulu, Fandi. Jadi Om Arye mengatakan Yesus bukanlah Tuhan. Betul ya? Memang firman bukan Tuhan. Firman. Ngerti? Lebih besar firman. Oke, lebih besar firman atau Tuhan? Ya Allah Bapa lebih besar lah karena Allah Bapa yang mencipta langit dan bumi. Dan memang itu keyakinan kami. Sekarang saya tanya. Diam dulu, Keilon. Nggak boleh kau. Nggak boleh kau kata kasar gitu. Kau suka ajaran mengolok kasih kepercayaan loh. orang lain. Bukan mengolok, saya kan Saya bertanya. bahasa enggak kemana arahnya tahu. Sabar. Ini Ibu Gembala lagi dalam keadaan sabar karena Bang Nius izin dulu itu. ada gembala kayak Bang Kelol diam dulu Kelol. Bang Nius diganti dulu profilnya, habis itu naik kembali ya Bang ya. Mohon maaf ya. Foto profilnya diganti dulu. Mau bicara dengan siapa dulu, Bu? ya Ondi ditegur. Ondi. Ya. Ondi. Ya, Kak, selamat malam. Kristen Islam. Kristen. Oke, saya selesaikan sedikit dulu sama Bang Arye ya. Nih, Friendska. Halo Kak. Kristen juga kayaknya. Kak Kristen Friendska ya. Lanjut. Iya. Yang lain saya di sama mana? Bang Arye sedikit aja lagi. Kita gabung ini, kita gabung. Iya. Ya,
Ya Om, jadi begini Om. Jadi Om sendiri yang mengatakan bahwa Yesus memang bukan Tuhan ya. Yes. Jadi yang Om sembah siapa? Yang Om sembah, yang saya sembah itu Hashem Elohim. Masya Allah. Jadi Yesus adalah seorang Dia Tuhan dan juga manusia. Gimana? Jadi berapalah Tuhan kau Om? Hashem Satu. Elohim Tuhan, Yesus Tuhan. Nah, ini ada 2 Om. Satu. Di mana satunya Perjanjian Om? lama orang Yahudi sudah kenal Hashem Elohim sama Roh Kudus. Tapi Oke, di perjanjian orang Yahudi tetap menyembah satu Tuhan loh. Ya, sekarang pertanyaan saya, tunggu dulu, pertanyaan saya, ketika Yesus memilih 12 muridnya, adakah murid-muridnya menyembah Yesus sebagai Tuhan? Ada. Di mana datanya? Saya kasih. Oke. Mau? Oke tuh. Iya. Kelon, kau mute lah. Kau lagi kalau lagi makan kulit-kulit B2, kau nggak usah kau pamer di sini. Gigimu nanti menguning itu. Ayu, halo Ayu, ih cantiknya kakak Ayu inilah profilnya. Kak Ayu, selamat malam. Selamat malam. Ada si Dina. Malam Gimana? udah gila tuh. Malam ini siang lah. Saya malam loh. Dona. Dona, ya. Dona, Saya lupa. Asisten saya Dona. Sehat-sehat ya Dona ya. Baik, Ibu. Riko. Yang saya tanya itu belum kau jawab loh, Nur. Sabar, Kelon diam dulu. Ayu ini agamanya apa? Ayuha Medan, Ayuhani Medan. Agamanya apa ini? Ayu. Ayu. Oke, diturunkan. Lanjutkan. Iya, silakan Om. Di mana datanya Om? Sudah. Yohanes Gimana? pasal. Aduh, udah jeda pula. Yohanes pasal berapa Om? Om jangan ngopi Om, nggak kedengaran Om. Bukan lagi giwang kembali Om. Oh Om, di mana Om datanya Om? Yohanes 20 ayat 26 sampai 29. Silakan asisten Dona, dibuka dong. Aduh, aku masih belum pakai baju Bu Gembele. Dibacakan aja asistenku dibacakan aja. Aduh. Om aja yang baca Om. Repotin amat sih. Thomas. Itu Thomas kaget. Oh, Thomas kaget. Kemarin begini Om, kemarin datang si Dona asisten saya yang baru ngomong. Waktu saya mau masuk rumah, dia tiba-tiba kagetin. Huru! Katanya Bunda Nora. Ya Tuhanku, ya Allahku. Ya Allah, Tuhanku. Apakah berarti asisten saya adalah Tuhan? Bukan. Nah, gini aja Bu. Gimana? Kita buat apa? Kong kali kong dulu. Ayo kira-kira berapa banyak perpuluhan yang bisa kau bayar sama saya? Nanti saya benarkan Yesus Tuhan loh. Saya benarkan Yesus Tuhan. Ayo kasih saya berapa perpuluhan? Ayo. Saya akan kasih uang Ibu banyak. Tapi cari kata Yesus berkata, "Aku bukan Tuhan, jangan sembah aku." Cari ayatnya di Alkitab. Gimana? Kan saya tanya balik. Yohanes 17 nomor 3. Hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau Allah satu-satunya Tuhan yang benar dan Yesus Kristus adalah utusan Bapa yang mengutus aku. Suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya pun tidak bisa kau lihat. Terus apa kata Yesus? Aku tidak bisa dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bahkan Yesus mengatakan bahwa dia adalah utusan. Jangan sembah aku. Yang namanya utusan berarti ada pengutus. Pengutus lebih tinggi daripada yang diutus. Nah, itu Bapak saya bilang tadi tentang Yesus keluar dari Hashem Elohim. Tidak, dengan Yesus sendiri. Bagaimana Yesus mungkin berkata Yesus begini, yang kau jadikan? ada dalam Alkitab, Yesus bilang begini.
Kau Aku jadikan bukan Yesus berasal Tuhan. dari dunia ini, aku berasal dari sorga di atas sana. Loh, semua berasal dari surga. Siapa yang berasal dari sorga? Bukankah roh itu yang menciptakan adalah Tuhan? Ya bagaimana? Bukankah roh itu yang menciptakan adalah Tuhan? Roh yang mana dulu ini, Bu? Loh, emangnya roh yang dimiliki Yesus bukankah sama juga roh yang kau miliki? Tidak, beda. Oke, pertanyaannya, roh yang ada pada dirimu, Om, itu dari siapa? Dari Tuhan. Nah, roh yang ada pada Yesus dari mana? Memang rohnya itu sejak kekal. Kalau Saya ada dalam diri bertanya, Yesus. namanya roh ya kekal lah, Bang Om. Pertanyaan saya, roh yang dimiliki Yesus dari mana? Dari dirinya sendiri. Oke, kita ganti pemain dulu. Bang Arya izin di mute dulu. Saya sapa Bang David, Bang MM ini sama Bang Gibson. Agamanya apa nih yang bertiga yang baru naik? Gibson, David sama MM. Agamanya apa? Kristen. Oke, di mute dulu Pak David. Om, pagan dia Om, pagan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gibson agamanya apa? Pak Gibson. Gibson Pakpahan. Turun. Lagi, bisa saya lagi? Sabar dulu Bang, sabar dulu. Masih ada yang naik ini. Izin dulu. Ada NK. Agamanya apa di NK? Jangan turun, yang Kristen gak apa-apa. Ngobrol santai aja. Islam ya? Oh iya, di bawah dulu. Silakan teman-teman Kristen, lanjut. Pak David mungkin. Ondi. Kak Ondi lah. Dari tadi Kak Jangan Ondi. turun Kak Ondi lah. Silakan Kak Ondi, mau ngobrol-ngobrol. Coba yang Kristen gak usah takut lah kalau diskusi. Kenapa sih? Takut kali, boy. Memang Ibu Gembala cerewet, tapi baik hatinya kok. Karena dia suka menyesatkan. Oke, coba kasih kesempatan Pak David mungkin. Kak Fens. Buka mute-nya, Kak. Tadi Halo. Selamat sore. Kakak sore, Kakak Kristen. Saya Kristen. Oh, Kristen. Ya silakan Kak Friends. Kita bahas yang tadi, mau menanggapi yang tadi bagaimana? Yang mana? Ya, Yesus itu Tuhan atau manusia? Dia adalah Tuhan, Sang Firman itu sendiri. Sang Firman. Iya, benar. Oke, saya tidak akan tanya data ya. Oke, sekarang yang mati di kayu salib itu Tuhan ya? Ya, Yesus Kristus. Oh, berarti Tuhan bisa mati ya? Ini Ibu Nora mengerti nggak? Ya, gimana? Begini. Tuhan adalah satu simbol. Banyak Tuhan. Kalau di semua dunia nih kalau disebutkan Tuhan banyak. Tuhan untuk uang, Tuhan untuk barang-barang. Sebentar. Kalau Tuhan yang asisten Dona, sebentar dulu, Fans. Saya mau ngomong sama Kang. Saya mau ngomong sama Kang Dito. Kang Dito dulu sebentar. Kan sudah jawabannya saya. Iya. Halo. Saya mau bilang sama ini asisten saya sebentar dulu. Saya tidak potong Anda. Ibu. Saya tidak potong Anda. Kan gitu. Kan saya bilang ini Tuhan itu umum. Sebentar dulu, Kak Fen. Saya mau ngomong sama ini asisten saya Dona. Asisten saya si Dona sebentar. Asisten saya Dona. Ya, kita di sini tidak boleh banyak terlalu ngomong, kita harus mendengarkan, oke? Kan tapi kan tadi yang di atas. Saya mau bilang himbau kepada asisten Dona saya, tolong standby, tapi nggak usah banyak ngomong. Itu aja kok. Silakan, Fen. Ya, saya diam dulu ya, Bu Gem. Mbak Nora. Ya silakan, fans. Tunggu. Ya, sama seperti yang tidak lari ke topik, tapi seperti di Muhammad kan dia adalah roh di Islam, benar toh? Dia adalah apa?
Rob. Benar, adalah apa? Rob kalau diartikan di ke Indonesia kan Tuhan. Benar kan? Siapa yang bilang Rob artinya Tuhan? Benar. Sudah Di mana ada data, tertulis? Datanya ada, datanya banyak. Di mana? Di mana Rob itu adalah Tuhan? Disematkan kepada Nabi Muhammad. Iya, di mana? Banyak, Di mana? Makanya aku tidak searching. Itu ini semua sudah bilang. Dengan pengikut-pengikutnya bilang kalau Muhammad itu adalah Rob, adalah Tuhan. Di mana tertulis? Iya, di mana tertulis? Di mana? Makanya lihat, Mbak. Udah banyak tuh viral sekali. Viral kan, Mbak? Kamu pernah dengar nggak umat Muslim mengatakan tiada Tuhan selain Allah itu bahasa? Banyak. Iya, iya, sebentar, Makanya banyak sebentar, Muslim yang sebentar. lari. Muslimnya yang Sebentar lari. dulu, sebentar. Kenapa tanya kita Sebentar, iya. tentang Iya, yang lari, yang biasa yang lari itu bukan Muslim. Yang biasa lari itu, yang pada waktu ada Tuhan yang mau ditangkap, semua muridnya kabur. Nah, iya, semua muridnya kabur. Herannya Tuhan ditangkap, semua muridnya kabur. Nah, sekarang pertanyaan datanya saya begini. ada, Mbak. Datanya Oh, ada. data. Kamu mau data? Lari. Oke. Ibunya aja Oke. sudah Sebentar, kamu dulu. Kamu dari tadi nggak pakai data loh. Markus 14, Bunda Gembili. Oke, Markus Markus ya. 14, nomor 50. Betul. Oke, saya dengarkan saya fans ya, pasang telinga kamu, jangan sampai minyak B2 mengalahkan bagaimana tungkiknya telinga kamu ya. Nah, lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ngeri ya, ada Tuhan yang ditangkap kok semua muridnya pada kabur, padahal Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa bisa dia bisa menyelamatkan diri sendiri? Kenapa bisa? Silakan dijawab, di mana Rob itu adalah Tuhan? Mana? Rob, kalian sendiri yang ngomong. Kenapa tanya di saya lagi? Kalian udah mengaku loh di semua umat sampai 22 orang. Bukan, 22.000. Aduh, 22 orang. Sudah banyak yang dikatakan kalau Muhammad itu Rob. Rob, baru itu siapa yang si Suma Kita dengarkan aja dia. Pemimpin yang bilang begitu. Wahai para umat Islam, para Muslim, sembahlah Rob kita Muhammad. Udah banyak, Mbak. Sian, Mbak, kenapa harus tanya tentang Yesus itu adalah Tuhan, Tuhan adalah manusia. Memang kayaknya kan Tuhan Yesus adalah firman itu sendiri yang turun menjadi manusia, Mbak. Oke. Jadi Bunda Maria melahirkan Yesus sebagai manusia juga ya? Ya. Bagaimana? Oke. Yesus dilahirkan Bunda Maria sebagai manusia juga ya? Pertanyaan apa itu, Mbak? Pertanyaan itu, Mbak, itu tidak termasuk, itu adalah kehendak Allah sendiri. Nggak apa-apa. Oke, sekarang saya tanya. Yesus sebagai manusia dia kira-kira normal apa enggak sih, Bang Bunda Fel? Maksudnya seperti Muhammad. Normal atau nggak normal atau abnormal? Normal apa abnormal? Pertanyaan kalau normal apa abnormal? Nah, sekarang tanya Muhammad itu normal nggak? Oh, normal lah, sehingga dia punya anak dengan istri. Pertanyaan saya, Yesus normal apa enggak? Yesus normal apa enggak? Kalian sembah manusia Yesus normal apa enggak? Menjadi mayat. Kalau Tuhan kami langsung naik. Nggak normal, nikah sama anak kecil. Kalau kalian mau menghujat di sini, saya minta datanya dari Om. Menikahi anak kecil, tunjukkan datanya. Umur berapa menurut Bible perempuan yang boleh dinikahi? Silakan Om. Silakan. Menurut Bible ya, catatan Bible, umur berapa perempuan yang boleh dinikahi? Silakan, tunjukkan sama data sama saya. Kalau kalian tidak sanggup untuk apa? Untuk mengkonter dari narasi-narasi Islam, tolong jangan menghujat. Saya dari tadi di sini tidak menghujat. Kenapa saya katakan normal? Karena apa? Karena kalian ya membuat Yesus yang dilahirkan Bunda Maria, yang hakikatnya 100% adalah manusia, memiliki kelamin yang umur 8 hari dia disunat, seolah-olah dia tidak normal gitu loh. Nah, kau mengatakan Nabi Muhammad kami tidak normal karena menikahi bocil. Tunjukkan kepada saya, menurut Bible, perempuan berumur berapa yang boleh dinikahi? Begitu baru enak dong.
Silakan Kalau Om. di Bible tidak dijelaskan secara terperinci. Ya Tapi udah, kalau kita kalau melihat tidak dijelaskan, dari mana? aturan rabbinik itu, kalau nggak salah itu sekitar 15 tahun ke atas. Siapa yang bilang? Tunjukkan datanya sama saya. Ayo, nanti kau akan tertampol. Tunjukkan datanya sama saya. Menurut Rabi. Ayo, tunjukkan datanya sama saya. Tunjukkan dong. Tunggu. Ayo. Ayo, silakan. Di mana referensimu? Kalian taunya menghujat saja. Iya, itu ada. Di mana? Di Google juga Dimana? ada. Nggak ada, Usia nggak ada. minimal pernikahan Yahudi. Nggak, kau tunjukkan. Tunjukkan datanya sama Ada. saya. Ada Di mana? di Google. Mana? Ya bacakan. Oh kamu guru kamu Google. Kalau cuman bilang begitu, kalau memang cuman bilang begitu ya biasa ngocok dia, Bun. Oh iya. Banyakan ngocok begitu. Parah Allah. Ada. Di mana? Tunjukkan, bacakan Itu ada datanya. banyak di Google. Coba lihat. itu Nggak isi. bisa dong kayak begitu. Kalau di Google, Siti Aisyah itu bukan berumur 6 tahun dengan 9 tahun. Kalau di Google, kalau cari Google ya. Ayo, di mana? Mana? Ya. Mana? Mau cari usia nikah Siti Aisyah atau usia nikah orang Yahudi? Orang Yahudi di mana? Katanya pada waktu di zaman Yesus itu menikah umur 15 tahun perempuannya. Mana? Kalau di Google itu sekitar 15 tahun ke atas. Yang jelas Itu tidak tahun di bawah berapa? 10 tahun. Mana Tidak di bawah tunjukkan? 12 tahun. Perempuannya ya, bukan laki-lakinya. Perempuannya. Aduh. Silakan. Banyak referensinya di Google. Nggak bisa bang. Kalau di situ kalau saya bilang cari aja, cari juga dong. Kalau di Google ternyata Bunda Aisyah itu bukan berumur 6 tahun. Ada Tidak. juga yang meriwayatkan beliau itu pada waktu itu ikut perang. Ayo, coba. Silakan cari. Yang kau bilang katanya Rabi Yahudi itu menikah umur 15 tahun, betul? Bukan Rabi Yahudi, menurut ketentuan Rabi-Rabi Yahudi, bukan si Terus? Rabi Yahudi nikah. Perempuan yang perempuan atau yang menikah yang boleh menikah itu umumnya? Dia perempuan, baik perempuan maupun laki-laki. Oh, lu nggak Usia bisa kayak 15 begitu. tahun. Di mana tertulis? Cepat. Ayo. Di Jewish Encyclopedia, Mbak. dalam traktat Sanhedrin ayat 76 bagian B. Ya, Di silakan.
itu dikatakan wanita. Usia baiknya menikah itu harus ketika masa pubertas. Sekarang pertanyaan saya, masa pubernya wanita pada zaman dahulu umur berapa tahun? 14 ke atas kalau ngawur ini orang. Tunjukkan. Tulis dalam Sanhedrin 76b. Masa puber itu bukan berumur 14 tahun. Berumur 7 tahun aja sudah ada orang yang pada waktu itu sudah haid di zaman dahulu. Ada 7 tahun. Nah, buktikan sama saya. Masa puber wanita di zaman dahulu sebelum abad Masehi itu berumur berapa? Ayo. Kalau menurut traktat Sanhedrin enggak. Cepat carikan. Tidak ada. Cepat carikan. Coba lihat. Cepat carikan. Tadi saya sudah baca. Carikan. Kau baca mana kau? Kau jedanya terus. Kan saya buka. Tunjukkan sama saya. Buka internet, buka browser. Jadi putus-putus suara saya. Tetapi orang tua di mana masa puber? Di mana masa puber? Sementara Maria melahirkan umur 12 tahun. Hei, saya tanya sama kau. Maria melahirkan aja berumur 12 tahun loh. Di mana? Tulis di mana? Oke. Ya. Sebentar. Kau kerjanya menghujat aja muncung tai kau. Hujat gimana? Ya, iyalah. Bisa kau menunjukkan bahwa perkawinan baginda Rasulullah itu pada waktu itu menjadi rancu. Itu kan sudah jadi rahasia umum lagi, Bu Nora. Loh. Nih. Ensiklopedia dari Katolik online. New Advent. Maria kemudian berumur 12 hingga 14 tahun. Yusuf yang pada waktu itu sedang berumur 90 tahun. Pergi ke Yerusalem di antara kandidat-kandidat bahwa Santo Yusuf adalah seorang lelaki tua pada waktu menikahi ibunya Tuhan. Dalam Injil Perjanjian Baru memang dikatakan Yusuf tidak berhubungan badan dengan Maria ketika ia mengandung Yesus dan Yesus bukan benih dari Yusuf. Tetapi mengenai masalah persetubuhan ini, Injil Matius menyatakan sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya. Jadi menurut Matius, Yusuf tidak bersetubuh dan ia tidak bersetubuh dengan dia. Bukan, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan. Jadi menurut Matius, Yusuf hanya tidak bersetubuh. Jika ekstremis Kristen menyatakan kriteria pedofilia adalah berhubungan seks dengan pasangan di bawah usia 17 tahun, artinya pasangan suci ini sebagaimana kepercayaan Kristen telah menjalin dan melakukan hubungan pedofilia. Selain itu, kita dapat pula menyimpulkan bahwa tidak ada batasan umur pernikahan dalam literatur kitab suci Kristen sekalipun. Contohnya adalah Maria yang dinikahi Yusuf pada usia 12 tahun. Oke lah, 12, tapi bukan 6 tahun kan? Beda jauh 6 tahun dengan 12 tahun. Dengarkan ya. Dengarkan sebentar. Dan masa belum puber itu ibarat kalau sekarang saya tanya sama kau. Nenek moyangnya, saya tanya dulu sama kau. Nenek moyangnya nenek kau menikah umur berapa tahun? Saya nggak tahu, Bu. Aduh, ngeri kali kita kalian kembali ya. aja ke topik. Bukan, sekali lagi kalau kalian mengatakan pedofilia itu apa, menyukai anak-anak ya, baginda Rasulullah menikahi Siti Aisyah itu bukan karena kemauannya sendiri ya. Dengarkan ya, karena Bunda Aisyah itu terkenal memang pada waktu itu dia adalah seorang penghafal, sehingga hadis-hadis itu banyak yang diriwayatkan oleh Bunda Aisyah. Oke. Paham? Iya. Nah, sebelum baginda Rasulullah, dengar, sebelum baginda Rasulullah
meminang Siti Aisyah, sudah ada orang pada waktu itu yang meminang Siti Aisyah. Berarti pada waktu zamannya baginda Rasulullah, Siti Aisyah itu udah diketahui sudah akil balik, sehingga boleh dilamar. Abang jangan menyamakan yang sekarang dengan yang dahulu, Bang. Iya kan. Emang Kalau yang sekarang dahulu kan itu masih jahiliyah kan, Bu, masih kebodohan. bukan soal jahiliyahnya, Bang. Bukan soal jahiliyahnya, Bang. Apakah Abang melihat badannya orang di luar sana dengan badannya orang Asia itu sama ukurannya? Tidak kan? Tidak kan? Tidak. Beda, iya. Ya udah, Tapi kamu aja menurut kalau hukum melihat orang Yahudi- Amerika, dengar, kamu aja kalau melihat orang Amerika ya, orang yang masih anak SD aja seperti anak SMA. Oke. Gitu loh. Jadi Tapi jangan kau menurut hukum menyamakan Yahudi, tubuhnya badan Asia. Bang, jangan kau mengatakan si Ribka itu aja kalau menurut dari kitab-kitab orang rabi-rabi Yahudi, itu umur 3 tahun loh Bang dinikahi oleh Ishak. Di mana? Lah kamu baca aja sendiri. Kamu jangan apa deh, kamu belajar tuh sama Billy Yahudi tuh. Itu memang mengimani apa? Kitab Yahudi, dia punya kitab tanah. Gitu aja Bang. Ribka di Pinang itu sudah pasti di atas usia pubertas, bukan di bawah. Loh, dari mana kau tahu Bang? Coba tunjukkan sama saya. Itu tadi hukum Yahudi, Sanhedrin. Enggak, saya tidak tanya hukum Yahudi. Dari mana? Dari Bible itu bahwa Ribka Lah, berumur sudah pubertas. Orang-orang Yahudi, Ibrani dari Abraham itu kan berdasarkan aturan. Mereka juga adalah orang-orang yang Bacakan waras ya. juga, Bu. Oh, enggak lah. Enggak lah. Gimana? Sebentar Ngapain ini ya. anak dinikahi apalagi umur 3 tahun. Makanya Bang, kamu bacalah Bible kamu ya. Fakta-fakta Alkitabiah berikut digunakan untuk menetapkan usia Ribka saat menikah dengan Ishak. 1. Sarah berusia 90 tahun ketika Abraham berusia 100 tahun. Abraham berusia 100 tahun ketika Ishak lahir. Sarah meninggal pada usia 127 tahun. Ishak berumur 40 tahun ketika ia menikahi Ribka. Nah, fakta ini berikutnya. Saat berusia 90 tahun si Sarah, Ishak dilahirkan, ya kan? Ishak berumur 37 tahun ketika ibunya Sarah meninggal. Sudah kau dengar ya? Terus ini. Terus sebentar. Ketika Ishak berumur 37 tahun saat ibunya meninggal, Ribka lahir. Dengar baik-baik. Ketika Ishak berumur 37 tahun, si Ribka sudah dilahirkan. Karena Ishak berumur 40 tahun ketika menikahi Ribka, berarti 40 kurang 37 berapa? Halo. Ya udah. Jadi Ishak berumur 40 tahun ketika menikahi Ribka. Ketika Ishak berumur 37 tahun, si Ribka lahir. Tapi Bu, dalam Taurat, Kejadian sampai Ulangan, kisahnya itu si di kisah dalam kitab Taurat itu kisahnya itu Ribka sementara menimba air. Menimba Terus air. datang si Eliezer, hambanya pesuruhnya papanya Ishak untuk datang meminang. Bagaimana pula anak usia 3 tahun bisa menimba air. Nah, pertanyaan saya, pada waktu si Ribka umur 3 tahun, badannya sekecil apa? Sekecil anak 3 tahun. Coba tunjukkan bagaimana. Tunjukkan Tapi bagaimana tadi di zamannya Abraham dengan di zaman sekarang. Tunjukkan sama saya. Iya, ada di dalam Bible itu tertulis, Bu. Loh, di dalam Bible aja Tuhan. Dengar. Ketika dia lagi sementara menimba air di sumur. Di dalam Bible-mu aja Tuhan berfirman dalam hati aja bisa ditulis. Di dalam Bible-mu aja Abraham menikahi si Sarah, ternyata Sarah adalah adik kandungnya sendiri, bisa kok ditulis. Ayo. Iya, itu kan yang menulis kitab Taurat itu Nabi Musa. Bukan soal Nabi Musa. Sekarang pertanyaan saya. Mana original teks kitab Tauratnya Musa? Itu ada sama orang Yahudi, kitab Tanakh itu.
original Oh, jadi text yang di Bible berbahasa kamu, Ibrani. yang di Bible kamu ini kitab siapa? Kitab terjemahan Oh, diterjemahkan dari mana? dari original text tanah Bahasa apa? bahasa Ibrani. Nah, sekarang mana originalnya? Biar kita tengok dong. Ada sama orang Yahudi. Oh, berarti itu kitabnya Yahudi. Iya, memang kitabnya Yahudi. Oh, bukannya kitabnya Kristen. Kan kekristenan itu sejarahnya kan Yahudi itu ibunya kekristenan. Loh, sejak oke, berarti Bunda Maria itu melahirkan Yesus yang rupanya agama Kristen. Bukan agama Yahudi. Oh, bukan. Oh, jadi Yahudi dengan Kristen sama? Sama. Oke, Kristen itu Kristen apa artinya? itu waktu dulu itu satu mazhab, salah satu mazhab dalam agama Yahudi, sama-sama dengan mazhab Apa Farisi. tuh mazhab? Apa tuh mazhab? Golongan, sekte. Oh, jadi Kristen ini, sekte. Oke. Kristen ini menyembah Yesus. Ya, karena Yesus itu sang firman, makanya dia menyembah Oke, Yesus. sekarang pertanyaan saya, apakah orang Yahudi menyembah Yesus? Lah, kan yang menyebabkan perpecahan skisma antara Yahudi sama kekristenan. Itu siapa? Ada banyak hal. Makanya jangan Saya heran bertanya. sampai sekarang orang Yahudi meludahi orang Kristen. Karena kita Loh, ada saya bertanya, Wah, Yesus gimana? emangnya beragama Kristen? Yahudi. Saya orang Yesus bohong kalau saya bilang Yesus beragama Kristen. Yesus kenal Kristen. Iya. Terus? Dari mana dia kenal Kristen? Siapa pendiri Kristen? Pendiri Kristen kan Kristen itu artinya pengikut Kristus. Saya bertanya, Kristen ada abad pada berapa? Ada Jangan nggak tahu ketika sejarah. murid-murid Yesus pergi ke Antioquia, mereka dijuluki Kristianoi, artinya Kristen. Siapa yang menyebutkan Kristen? Adakah murid-murid Yesus beragama Kristen? Lah, murid-murid Yesus itu kan beragama Yahudi. Bukan Kristen kan? Bukan. Nah, Kristen menyembah Yesus, apakah Yahudi menyembah Yesus? Yang Kristen yang menyembah Yesus. Yahudi menyembah Yesus nggak? Tidak. Mereka menyembah Bapa. Nah, sekarang Hashem pertanyaan Elohim saya, namanya. bagaimana mungkin kalian mengaku kalian dari Yahudi? Kan bisa dilihat dari kitab Dari mana? Perjanjian Baru itu bisa kita Bukan lihat. kitab perjanjian baru. Saya tidak mau perjanjian baru itu dari bahasa Yunani. Yesus nggak gini pakai bahasa aja. Yunani. Yesus kan seorang rabi. Begini deh. Di mana keturunan 12 suku Israel ini ada yang beragama Kristen. Itu aja dulu deh, biar enak kita. Gini-gini aja, Bu. Yesus kan itu seorang rabi. 12 suku Israel itu adakah yang beragama Kristen? Adakah yang tidak bersunat? Ya, semua bersunat. Lah, Kristen bersunat. Iya, ada. Kalau Kristen Yahudi itu bersunat. Di mana orang Yahudi beragama Kristen? Zaman sekarang atau? Zaman dahulu lah. Kamu tahu nggak? Iya, kitab murid-murid. Talmud. Kamu tahu nggak kitab Murid-murid. Talmud? Oh, Kamu zaman tahu nggak dulu. kitab Talmud? Kamu tahu nggak kitab Talmud? Tahu, itu kitab komentari rabi-rabi Yahudi. Nah, mereka mengatakan bahwa Bunda Maria itu apa? Ya. Ngapa? Ya, kan apa? Waktu itu terjadi skisma. Saya bertanya. Pergesekan antara Yahudi dengan Kristen. Orang Yahudi mengatakan Bunda Maria itu siapa? Mereka bilang pelacur. Ya udah, berarti adakah orang Yahudi menerima Yesus sebagai apa? Tuhan. Ada murid-murid Yesus. Tuhan. Kan mereka juga orang Yahudi. Di mana murid-murid Yesus menyembah Yesus sebagai Tuhan? Coba lihat di kitab-kitab itu. Alah. Sekarang kitab kau ini kitab yang mana? Perjanjian baru? Perjanjian lama dan perjanjian baru. Loh itu tapi kan perjanjian lama kitabnya Yahudi. Kenapa kau ambil kitab Yahudi? Ya kan kami Kristen itu sejatinya Sejak kapan dari Musa? agama Sejak Yahudi. kapan Musa? Sejak kapan Musa Yesaya itu mengenal Kristen? Sejak kapan? Carilah dulu data sama saya mereka menyebut Kristen. Janganlah buat malu dulu. Ya mana? Di mana? Di mana? Kayak kalau di dalam Islam itu ada Syiah, ada apa? Saya malas ya berdiskusi sama orang blow on. Kau aja ngaku kalau kau diludahin. Kau aja diludahin, dipekkan sama orang Yahudi. Yahudi itu punya kiblat.
Mereka menyembah Tuhan yang tidak berwujud. Kau Kristen tidak punya kiblat. Yesus itu tidak bertopat-topat tangan. Kau bertopat-topat tangan. Yesus itu menguduskan hari Sabat. Kau menguduskan hari Minggu. Yesus itu ya bersunat. Kau tidak bersunat. Yesus pelaku hukum Taurat. Kau tidak melakukan hukum Taurat. Yesus tidak makan B2. Kau makan B2. Semua yang diajarkan Yesus kau langgar. Ya memanglah, ngapain saya berdiskusi sama orang blow on kayak kau? Gitu loh. Dari mana orang Yahudi Kristen? Yahudi lah salah satu apa? Salah satu suku yang rasis. Rasis mereka. Sehingga Yesus itu ditolak. Karena Yesus tidak punya bapak. Tidak ada binnya. Dia binti. Makanya dikatakan ibnu. Mana mau orang Yahudi menerima Yesus yang tidak ada bapaknya? Bagaimana sih kau? Orang Yahudi ya mengatakan Yesus itu anak penjina. Kristen mengatakan Yesus itu orang terkutuk. Hanya Islamlah yang memuliakan Yesus Nabi Isa. Iyalah dimuliakan. Bagaimana? Pada waktu Yesus dilahirkan, pada waktu Nabi Isa dilahirkan oleh Bunda Maria, oleh Siti Maryam, dia pulang bawa bayinya. Datang orang-orang pada waktu itu. Datang dari keluarga Bunda Maria. Datang dari kaum-kaum keluarganya, dari tetangganya. Mereka apa? Mereka mengatakan kepada Bunda Maria melahirkan siapa? Yesus dikatakan adalah anak hasil dari zina. Terus apa dikatakan oleh Bunda Maria? Dikatakan oleh Siti Maryam. Bertanyalah kamu pada anak ini. Allah memberikan suatu mukjizat kepada Nabi Isa untuk menyelamatkan siapa? Menyelamatkan ibundanya. Sesungguhnya aku ini adalah Abdullah, hamba Allah. Aku diberikan Injil. Selama aku hidup, aku menunaikan sholat dan membayar zakat. Tidak ada dikatakan Yesus itu Allah. Janganlah kau tipu-tipu di sinilah om. Sakit kepalaku om. Saya tidak perlu berdiskusi orang seperti kayak kau. Dari tadi kutanyakan di mana datanya. Ada, cari aja di Google. Ada, cari aja di Google. Nampak kali kau berguru sama Google kau. David. Hello David. David. Berguru tuh jangan sama Google. Selamat sore. Ya, selamat sore. Agama apa, Bang? Kristen, Kak. Ya, silakan. Mau nanggapi yang tadi? Kak Nora tadi mengatakan bahwa orang Kristen mengutuk Yesus, kemudian orang Islam memuliakan Yesus. Ya. Jadi apakah memuliakan itu dengan menolak kebenaran? Kebenaran sebagai apa? Menolak kenyataan bahwa Yesus disalibkan, apakah itu memuliakan? Oke, sekarang pertanyaan saya. Di dalam Galatia 3:13, terkutuklah yang digantung di kayu salib. Apakah kalian menerima yang digantung di kayu salib itu terkutuk? Yesus menanggung. Saya tanya begini, apakah Bang Jestu menerima? Tidak, Bang. Itu pertanyaan saya. Menerima karena itu kenyataan dan kebenaran bahwa Yesus mati disalibkan untuk menebus kita dari hukum Taurat. Jadi kakak Nora menolak itu. Menebus kita dari hukum Taurat. Dengan Bang, jangan menolak dikurangi. kebenaran Menebus itu kita, Islam Bang, memuliakan Yesus? Menebus kita dari kutuk hukum Taurat, Bang. Jelas menebus kita dari hukum Taurat. Kan kutuk itu kan dosa hukum kan? Taurat. Kutuk Ya hukum iya Taurat, kan, Bang. menebus kita dari hukum Taurat. Sekarang pertanyaan saya. Berarti kakak Nora menolak itu Sebentar kan? dulu, Bang. Sebentar Bagaimana dulu, Bang. Anda mengatakan bahwa memuliakan? Oke, sekarang saya tanya, apakah kamu menerima Yesus dikutuk? Thank you, Barokah, Bang Lotus. Kau menerima? Mana ada Yesus dikutuk? Mana ada tertulis di situ Yesus dikutuk? Terkutuklah yang digantung di kayu salib. Pertanyaan saya, yang digantung di kayu Ada salib nggak itu nama siapa, Yesus Bang? di situ terkutuk? Terkutuklah Yesus Kristus digantung di telah kayu salib. menebus kita dari hukum Taurat. Jadi Yesus Dengan menebus jalan kita menjadi kan? kutuk. Makanya iya makanya menebus Dengan kita jalan kan, menebuskan menjadi Nora kutuk. kan? Baca dulu. Ya bagus. Dengan jalan
Dengan jalan menjadi kutuk. Pertanyaan saya, dengan jalan menjadi kutuk, apakah berarti dia tidak terkutuk? Coba baca baik-baik. Menjadi Baca jalan baik-baik. kutuk Galatia 3. bukan berarti dia terkutuk, Kak. Dia itu menebus kita dari nggak kutuk apa-apa. itu. Saya terima. Oke, sekarang saya Makanya terima. Kak Nora itu Terkutuklah kan yang bisa digantung. sesat gitu. Terkutuklah. Dengar, diam dulu. Jangan saya yang dikatakan sesat. Terkutuklah yang Iya loh, Kak, digantung di kayu menolak salib. kebenaran. Yesus Diam mengatakan dulu. aku jalan kebenaran dan hidup. Kau sekarang jelaskan sama saya. Yang digantung di kayu salib itu siapa? Kalau yang digantung di kayu salib pada saat itu kan ada 3 orang, Kak. Jadi Saya tidak bertanya. penjahat-penjahat yang Saya tidak Loh, bertanya. iyalah. Saya tidak bertanya. Yang di tengah itu siapa? Dari antara 3 yang di tengah siapa? Ya, pokoknya yang digantung di kayu salib kan ada 2 orang dan Yesus di tengah. Yang 3 orang. Jangan yang ketakutan dulu, Kak. Kalau udah sesat jangan Saya tidak ketakutan dulu. ketakutan. 3 orang yang disalibkan itu, yang di tengah ini siapa? Loh, yang 2 orang dan yang di tengah Yesus. Iya, Yesus lah. Ya udah. Loh, Anda menolak. Kenapa? Jadi yang digantung di kayu salib itu siapa? Yang digantung di kayu salib ada 3 orang, satunya Yesus. Ya, salah. Nah, berarti terkutuklah yang digantung di kayu salib yang ternyata salah satunya adalah yang Yesus. terkutuk betul? itu, yang terkutuk itu yang 2 orang itu. Kalau Yesus menunggu kutuk. Di Kalau mana? Yesus Nah, menanggung sekarang saya kutuk. tanya. Loh, Yesus menanggung Kalau kan kutuk orang dengan menolak jalan. itu ya udah ke Yesus neraka jahanam menanggung gitu loh. kutuk. Karena sudah Yesus menanggung. menyangkal ke penyaliban Yesus. Bani Asu. Saya dari tadi udah sabar ya. Yesus menanggung kutuk dengan jalan menjadi congor B2. Kau dari tadi membantah aja kitab kau udah kubacakan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Dengan jalan menjadi kutuk. Artinya apa? Dia terkutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah yang digantung di kayu salib. Yang mengutuk dia yang digantung di kayu salib siapa? Makanya tadi dibaca di Ulangan 23, di Ulangan 21 nomor 23. Yang mengutuk dia adalah Elohim. Jadi Yesus yang kalian katakan adalah Tuhan dan Kristus dikutuk oleh Tuhan sendiri. Silakan siapa yang baru masuk. Yang baru masuk perkenalkan dirinya lah. Oke, yang Bang Sam sama Mr. Pujangga ini agamanya apa? Kristen atau Muslim? Bang Samfi? Bang Samfi dibuka mute-nya, Bang. Justru Baru Kak ngomong. Nora tidak memuliakan Yesus karena menolak kebenaran. Sabar dulu, Bang. Jadi di luar Yesus. Bang Jetsu, sabar dulu, Bang Jetsu. Ada Itok Sinta. Itok Sinta, selamat malam. Halo Itok. Ibu Sinta. Ibu Sinta. Ini ada Hotman Paris, kunaikan kalian ya. Ada Hotman Paris. Selamat malam Hotman Paris. Halo. Bang Hotman. Itu ngomong lah itu. Siapa? Bang Hotman. Bukan itu Sinta. Ngomong, jangan hanya typing di bawah lama. Mana Bang Dito? Dona. Halo Dona. Dona lagi di belakang, Bang. Ambil alih dulu Dona. Ambil alih. Iya. Oh Doni. Silakan Doni. Saudara Doni. Ambil alih dulu saudara. Selamat siang menjelang sore, Bapak-bapak pendeta dan Bapak-bapak Kristen ya. Jemaat semua ya, nggak ada yang pendeta ya. Kalau ada Bapak pendeta boleh langsung ambil alih. Halo, selamat sore. Yang diam-diam ini diturunin Nora, aja, yang diam-diam jangan ini. ketakutan dong, jangan ketakutan. Orang Islam ketakutan sama saya. Ayo debat, ayo. Aduh, apa yang ditakutkan? Apa ini? Pendeta 100 orang bawa di sini, kasih makan semua. Jangan menghibur diri Nora. Kamu sudah menyangkal kebenaran. Nora, kamu menyangkal kebenaran. Saya bacakan ya. Ini saya tunjukkan data aja lah ya, biar enak. Nora menyangkal kebenaran. Bertobat. Saya tunjukkan data ya. Kebenaran hanya dalam Yesus Kristus. Jadi di luar Kristus nggak ada kebenaran, kesesatan yang ada. Baca Yohanes 14 ayat 6 Nora.
Akulah jalan dari Saya kebenaran bacakan. dan hidup. Salib, Gak ada satupun nabi yang mengatakan demikian, ngerti? Ya. Salib sudah ada jauh sebelum umat Kristen ada, yaitu sejak zaman kuno atau sebelum tahun Masehi. Menurut Kamus Hak, dalam kebudayaan tertua Babilonia, Mesir kuno, dan Meksiko kuno dikenal salib engsel. Sedangkan di Jerman dikenal roda matahari yang digunakan sebagai tanda simbol maupun perhiasan. Sedangkan menurut Kamus Browning, salib adalah alat penyiksaan dan penghukuman mati yang digunakan oleh Ayo orang debat Nora, Romawi jangan ketakutan, dan jangan dimisuruh hostmu sebelumnya- itu. dan sebelumnya oleh orang Persia, yaitu sebuah tiang tegak, tempat mengikat atau memakukan tubuh orang yang terkutuk. Yang terkutuk ya, tubuh orang yang terkutuk. Tubuh orang yang terkutuk. Orang Romawi biasanya membiarkan tiang tersebut tetap di tempatnya untuk hukuman mati bagi penjahat berikutnya. Nah, salib itu untuk tubuh orang yang terkutuk. Terus kita baca ini ya, sebentar ya. Nah, ini bagi orang Yahudi ya. Sebentar. Sekarang mari kita lupakan sejenak arti salib secara harafiah. Nah, dalam perjanjian baru, salib menjadi lambang yang sangat memalukan. Orang Roma memakainya bukan hanya sebagai alat menyiksa dan menghukum mati, tetapi juga sebagai alat untuk menghukum orang dengan cara yang sangat memalukan di depan umum. Salib disediakan bagi penjahat ulung dan sangat keji. Nah, sedangkan bagi orang Yahudi, penyaliban berarti jadi yang dikutuk, jadi yang disalibkan itu berarti adalah Orang tersesat, ayo jangan di-mute tersesat. Jangan di-mute, jangan ketakutan, jangan menghibur diri. Cuma aja tuh bang sama saya ketakutan orang Islam sama saya. Ayo. Jangan di-mute. Penyembah makhluk yang sesat kau, justru kau penyembah mayat. Janganlah kalian panik. Yang kau ikuti nggak bangkit. Yang kau ikuti nggak bangkit Nora, tersesat kau. Bang Jestu. Sebentar. Saya baca ya. Nah, sedangkan bagi orang Yahudi, sebentar dulu, Ya, jangan kata Juma guru ndama aja sedangkan ketakut bagi sama orang saya. Yahudi, penyaliban berarti kutukan, seperti suratnya Paulus, Ku telanjangin kau, yang ayo ditulis- kita debat. seperti surat Paulus yang ditulis kepada jemaat di Galatia. Kristus Dan telah ketakutan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, saya bertanya-tanya ini. Ketakutan kan? Gurundamu Juma aja tumbang, berdarah dia. Kemute itu Nora, kemute. Kenapa kemute itu Nora itu? Udah aku nggak kena kutu dia. Rasul Paulus, kau diam dulu. Nah, terus Paulus mengatakan terkutuklah yang digantung di kayu salib. Ulangan 21 nomor 23. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada siang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Elohim, ternyata yang mengutuk Yesus adalah Tuhan, adalah Tuhan Elohim. Mbak Dona, halo Mbak. Mbak Dona udah respon? Mbak Dona. Halo Mbak Dona. Halo. Iya, Bu Halo, Pembeli. Dona. Hadir. Lanjut dulu, Halo. lanjut. Iya. Mana tadi itu si pengocok? Mana si pengocoknya? Lagi ngocok telur. Ngocok telur. Cek. Biasanya kalau ngocok telur susah ya. Mulu Dito. Memang asu. Oh iya. Suara Kang Dito kok kayak gitu? Kenapa penyakitan? Dia asisten saya, namanya Mbak Dona. Oh Mbak Dona. Aku bukan Kang Dito loh. Dona. Jadi salib itu adalah lambang kunyu. Kutuk. Lambang salib kutu, Ibu. Kunyu. Bukan kunyu, kutuk. Lambang salib itu adalah lambang penebusan dosa. Kutuk bukan kunyu, anak Medan.
Opun sudah jadi anak Medan, jangan jadi anak asuh. Oh iya. Kau suka ngocok ya? Oh iya. Jangan kau tiru Paulus. Paulus itu dikocok lo sama iblis. Oh iya. Iya loh. Coba Dona, Kocok lo dia sama iblis. Dona, Kocok. disapa dulu Dona. Itu ada user sama Hendra yang naik Dona. Oh iya, selamat sore. Selamat sore, Oten pengocok. Oh iya. Jangan kau ketawa anak Medan. Tahu Uclim. Uclim apa? Apa kau asuh? Diam dulu kau asuh. Ayo, Pak Hendra, selamat sore Pak Hendra. Oke, tidak ngomong ini kalau udah buka mute user sama Pak Hendra diturunkan ya. Oh, Agamanya apa? Sudah Pak buka Hendra. dia. Sudah buka dia mic-nya. User Mic-nya sama Pak dipegang Hendra. apa digimanain? Dijilat-jilat. Om Hendra. Malam. Udahin kita dong. Oh iya. Oke, udah turunkan aja ini yang tidak ngomong-ngomong ini. Iya, nggak ada orangnya, kosong. Dinaikkan juga yang Kristen Mana itu tadi? dua orang lagi boleh, dua Iya. orang Kristen lagi. Silakan kalau ada teman-teman Kristen 2 orang lagi. Naul Damanik ini mungkin Kristen ya. Iya. Biar lanjut diskusinya. Kalian kami Iya, teman apa-apa sabar ini. dulu. Sabar dulu, jangan jadi Bani Asu lah kau. Iya. Itulah memang kalian ya diajarkan. Naul, diam Bani anjing. Naul agamanya apa? Cali agamanya apa? Banyak kali yang panas sama Nora. Mana. Naul sama Cali nggak ngomong ya? Oke, diturunkan lagi. Ganti 2 lagi. Kalau naik tidak ngomong ya diturunkan. Ngapain? Naul. Oi, Naul. Ya udah ini aja di atas aja dulu. Bahas apa? Nggak ada ilmu di atas. Aduh, gimana? Kami lebih baik pendeta Pastor Romo yang ada biar kami didik biar benar. Mau ilmu apa? Mau ilmu hitam, putih, coklat, biru? Coba yang naik Kristen. Diam dulu lagi. kau pengocok. Oh iya. Oh, gitu. Oke, itu Kang Dito disapa tuh. Satunya naik siapa tuh? Ya Pak Heri, selamat sore Pak Heri. Pak Heri. Oke, langsung turun bising. Udah Ya. lanjut aja lah dulu Kang Dito. Lanjut. Parisi Han. Gak ada loh abangku masih di belakang loh. Mau dipanggilin aja dianya. Oh, nggak usah. Dona yang kupanggil Dona. Dona. Apa kau pengocok? Panggil pengocok. Dua kali kan? Ya, apa kau anak Medan? Kenapa kau nggak sunat? Tahu loh. Oh iya. Anak Medan, kau nggak sunat tahu loh kau. Bahas apa kita, Dek? Bau kali lo kau sampai sini lo baunya. Iya. Waduh. Iya. Kok bisa? Tahu, coba kau tengok. Bau kalinya itunya. Jangan berbohong lah. Itu diajarkan ajaran siapa? Nggak boleh berbohong. Kemana lah kau? Iya Kalau kau itu Empok kotor. aja enggak. Ada aku bilang, jangan diajarkan berbohong lah. Jujur aja. Iya, kalau di Islam kan boleh. Kalau di Islam kan ada 3 Kalau yang di Islam boleh. boleh. Oh, Ya, iya, kalau iya, di Kristen semua hal boleh berbohong. Segala hal. Tuhan Iya, iya, jadi iya, manusia bohong. Tuhan lahir dari kandungan jadi manusia bohong. Bohong semua. Ya lah ya, aku kasih dulu abang. Ya. Ya udahlah, dah ya diskusi lah. Jangan. Oh iya. Diskusi. Ya. Judul apa judulnya? Ya, nolak Yesus palsu. Maksudnya Apa? gimana? Kau mau apa, anak Medan? Apa yang kau kuasai? Apalah itu judul aja deh. Apa yang kau kuasai rupanya? Lari. Judul. Adik-adik Nolak Yesus siapa? palsu. Kapan aku nikah Apa? sama
Kapan aku nikah sama kakak kau? Mana mau aku nikah samamu? Jangan kau ngawur-ngawur sama aku anjing. Jangan ngomong sembarangan, jeng. Bagus lah Dulu, ngomongnya. apa yang kau kuasai? Pada saat Yesus itu dilahirkan oleh Bunda Maria, apakah dia sudah Tuhan? Menurutmu? Aku tanya samamu. Iya, menurutmu? Ya bukan lah, manusia lah. Ya udah, kalau menurut manusia ya udah. Karena aku jelaskan juga kau nggak paham. Kalau menurutmu gitu apa? loh. Karena Kalau menurut kau apa? nggak paham. Kalau Pasti menurut kau kau bantah. apa? Tuhan apa bayi? Oke, manusia. Terus? Bukan Tuhan rupanya. Tuhan. Hah? Siapa yang bilang Tuhan? Bayinya Tuhan. Dia apa bayi? Dengar. Gini. Oke, kau dengarkan dulu. Dengar ya. Kalau Tuhan kau bayi, terus? Kau dengarkan dulu Ya. Anakku sayang, yang adalah Tuhanku sendiri. Tidurlah anakku, esok hari kau akan disembah. Inilah penyembah bayi, ya sudah dilihatnya bayi, malah ada yang menuhankan bayi. Masih sehat kau jadi manusia, Dek. Sudah tahu bayinya apa maha kuasa bayinya itu? Menurutmu yang selebkan itu Apakah siapa? bayi itu berkuasa? Dito, jawab dulu pertanyaan. Gini. Apakah bayi itu berkuasa? Saya bisa ngomong. Apakah bayi itu berkuasa? Silakan. Coba aku diizinkan ngomong ya, boleh? Silakan. Lanjut. Nah gini, ini aku memang pemahamanku di dalam Alkitab itu memang kurang ya. Cuman kalau menggunakan logika kayaknya ketawa Nora lah diterima ya kan. Gini, kalau kita bicara secara secara logika, Tuhan turun ke dunia ini menjadi manusia, wajar. Kenapa wajar? Kalau secara Wajar. keilahian Tuhan turun. Tuhan jadi bayi, wajarnya di mana, Bang? Sekarang gini, kalau Tuhan itu turun secara keilahian, secara Tuhan, secara maha, kurasa manusia akan binasa seperti itu. Nggak bisa dilihat gitu. Nggak bisa dilihat, bisa menerima nggak? Oke, kau baca sekarang Maliaki pasal 3 nomor 6. Kau baca, anak Medan, tukang kocok. Ditampil-tampilkan. Ya kau bacanya dulu lah. Kau bacanya dulu. Ketawa kau. Oke, Gila Malaiki rupanya. berapa? Malaiki berapa? 3 nomor 6. 3 nomor 6. Perjanjian lama dibawa-bawa. Terus gimana nih? Ya kau bacanya dulu yang keras, pakai speaker. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Oke. Tuhan di situ berubah atau tidak berubah? Gimana? Tuhan di situ dikatakan berubah atau tidak berubah? Tidak berubah. Yang mengatakan tadi Tuhannya jadi bayi siapa? Tahu nggak artinya itu Dito? Aku mengatakan artinya. Bentar Bang. Tahu nggak arti itu apa? Mencret kau. Mencret itu kau. apa? Memang goblok kau jadi asu. Udah. Dito, tahu nggak artinya Udah apa? memang bodoh kau. Makanya orang Kristen itu nggak akan bodoh katanya. Kalau Makanya menggunakan jangan bawa akal. perjanjian lama. Kau nggak ngerti. Bawa perjanjian lama. Apanya, nggak usah klaim-klaim begitu. Jadi Memang iya, kalau pemahaman memang iya, orang memang Yahudi, Tuhan itu tidak berubah. Bukan maksudnya Hanya Tuhan orang itu. tolol yang mengatakan Tuhan jadi bayi, gitu loh. Kuasanya Makanya iya tidak akan bayi berubah. dituhanin. Kuasanya bukan Longor. Tuhan yang tidak berubah, Dinda. Gimana lah kamu mau belajar? Apanya? Tuhan yang kelihatan atau yang tidak kelihatan? Kuasanya Tuhan itu tidak berubah. Mau di bumi, mau di surga, dia tetap Tidak berkuasa. ada di situ. Itu Jangan kau artinya. tambah-tambah ya, Su. Tunjukkan perjanjian lama, kau nggak ngerti. Apanya yang nggak ngerti? Coba. Di mana ada tertulis di situ kuasanya yang tidak berubah? Ganti aja lah Kang yang nggak cocok jadi Kang. Dek Dito aja lah.
Cocok jadi Kang. Tunjukkan kalau cuma nyerocos modal longor, ngapain kau naik diskusi anjing? Coba. Ya, Coba. halo. Tunjukkan sisi akademis, ya. Kalau kalian katakan yang dilahirkan itu Tuhan, orang Yahudi mengakui Bani Yakub di situ ya. Bani Yakub itu orang Israel. Dia mengatakan bahwasanya Tuhan tidak berubah. Kok Anda disebutkan oleh Yesus Bani anjing mengatakan Tuhan itu jadi bayi? Kan longor kali kalian itu. Udah paling goblok kalian itu. Tolol. Suka-sukamu lah Dito, suka-sukamu. Ya memang tolol kau. Ya wajar suka-sukamu. Kayak gitu lah. Bukan, ini kan menurut di dalam Bible, Maliaki itu kan terakhir dari Perjanjian Lama. Tapi di situ tulisannya bahwasannya, kau dengarin dulu. Segala sesuatu yang ada di Perjanjian Lama itu telah digenapi di Perjanjian Baru, udah itu intinya. Nah, ngapain kau tempel? Ngapain kau pakai? Itu intinya. Ngapain kau pakai? Apa yang dipakai? Nah, kenapa di Biblemu itu ada Perjanjian Lama? Buat apa? Ya. Perjanjian Lama itu bahwasanya semua yang dinubuatkan itu telah kau suka-suka kau aja ngomongnya longor kau. Kalau nggak ada sejarahnya nggak mungkin ada penelitian kayak gitu. Gimana sih? Ngomong apa kalian? Kan ini ngomong apa dikasih keterangan? Oke lah, coba kita diskusi yang benar. Bukan apa yang kau. Kenapa dipakai kan kamu bilang kenapa dipakai? Referensi apa yang kau pakai? Referensi yang gimana maksudnya nih? Kau cuma ngomong doang, nggak ada datamu. Ya aku kan bilang aku minim. Coba gini. Masalah Alkitab. Baik. Cuman kalau secara ya kalau minim kau diam, kau turun di bawah kau celuk. Kalau minim kau itu diam, kau nggak punya ilmu, makanya kau diam. Sudah kau akui, tapi kau mengatakan menjelaskan. Di mana sih kau punya otak Tidak. Oh, kok kejam-kejam nian ngomong. Otak segala macam Roma apa sebetulnya ini? Emang kenapa konjing? Kenapa konjing? Memang gitu ngomongnya ya. Emang gitu. Emang kenapa anjing? Kan Yesus mengatakan kepada kalian. Yesus mengatakan kepada kalian. Kalau udah ngomong anjing-anjing apa segala macam, hancurin sajalah saya. Coba diam dulu. Coba. Yesus mengatakan kepada orang di luar Bani Israel, diwakili oleh perempuan Kanaan, dia mengatakan tidak baik memberikan roti dilemparkan kepada anjing. Itu Yesus yang ngomong. Di mana saya? Di mana? Coba. Ada nggak yang bisa membaca? Coba ada yang nggak bisa membaca? Sampili. Samfinsi. Matius 15 nomor 26, 27. 26 itu 25-nya kau baca. Yesus mengatakan tidak baik memberikan roti, tidak layak memberikan roti untuk anak-anak dilemparkan kepada anjing. Betul? Betul nggak? Yang mengatakan anjing Yesus apa Kang Tito? Atau Biblemu? Sungguh tolol kalian memang. Oke, Yesus dulu, yang mengatakan, ya. Izin dulu. Kita sapa dulu Matius ya. Ada Matius ini, Pak Pendeta Matius. Selamat malam. Sabar ya. Halo Pak Pendeta Matius. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pendeta Matius. Silakan dikawal Pak Pendeta Matius itu mau mengajar. Ya, saya mau ini. Bagaimana cara mengenal Yesus itu mengajar Matius Kristen? sayang, apa kabar sayang? Ya, tunggu. Saya mengenal Yesus itu dengan mengenal Bapa. Hah? Aduh. Mengenal Yesus itu dengan mengenal Bapa ya. Jadi kasihan. Pakai apa di muka ini lagi? Biar cantik sayang, lihat kau Matius. Ada kasihan. Pakai apa itu? Order kamu pakai Pepsodent itu. Saya pakai
Apa itu Pak Saudara yang pakai di muka itu? Om Matius. Dengarkah tidak suaraku? Saya itu heran dia ini Nora pakai apa dah ini? Pepsodent dia pakai di muka. Pepsodent. Apa Pepsodent itu pakai di gigi, mau sikat gigi bukan pakai di pipi. Saya pakai skincare BZ. Skincare pakai siapa itu? Coba saya lihat, mau lihat. Udah lanjut. Ayo. Lanjut. Memang pakai. Lanjut dah. Jadi mengenal Bapa Lanjut. itu, mengenal Yesus dengan mengenal Bapa. Jadi Yesus itu mempromosikan dia punya diri. Bagaimana mengenal Bapa dengan mengenal aku. Jadi bukan mengenal aku itu aku Tuhan, bukan. Yaitu mengenal Bapa itu melalui ajaran Bapa, melalui dia. Itu melalui dirinya sendiri. Jadi yaitu mengajari perintah Bapa untuk mengajari orang-orang melalui perintah Bapa, begitu. Jadi bukan Yesus Tuhan, begitu. Mengerti? Mengerti? Halo? Tidak ada Kristen di sini. Dicuekin. Mana Kristen tadi pergi? Abang Matius. Ya. Dicuekin dia karena Yesus itu kan bukan Tuhan kata Halo. dia. Ada Kristen. Aduh. Apalagi Matius. Dicuekin kau. Gimana ini Abang Matius? Muslim bukan pendeta itu. Halo. Ya. Matius ada suaramu. Mereka tidak bisa berkata-kata lagi karena yang kau omongkan itu memang betul, Matius. Halo Matius yuk. Ngomong gimana sih Matius? Tunggu saya mute dulu. Tunggu, ada motor. Tunggu. Dengan suaranya penipu suaranya. Matius. Tidak lama. Tunggu. Matius, aku Kristen. Aku tidak. Kamu ngomong gimana sih Matius? Bahwa Yesus bukan Tuhan? Silakan Kang Dito masuk. Kang. Kang Dito mana? Ini Mbak Dona ya? Iya. Halo, ya, saya kembali. Nah, silakan. Jadi bolak-balik saya tinggal mulu. Ini Dona memang sukanya pas lagi ada kayak begini-begini aja nih. Gimana? Ya, lanjut. Matius lagi ada motor. Ada motor, dia ambil motor rupanya. Berapa DP-nya? 80 juta. Oh, alhamdulillah. Ya bagus lah motornya dirawat ya. Jangan seperti patungnya yang ada di situ diperawat, dicium-cium. Silakan ya orang Kristen aja. ini. Anak Medan di mute aja mute aja lah. Jadi bandel ini kurang ngocok satu ini di anak Medan. Kita tidak dikasih kesempatan. Ya ngomong Gimana kita mau ngomong, kita pantau saja. Kita monitor tidak ada yang ditanggapi, tidak ada yang dijawab. Iya. Apa? Abang Matius, saya orang Kristen. Saya ini marah sama Abang Matius. Silakan. Ya. Gimana sih? Ya, Abang Matius dulu, Abang Matius. Biar saya mau tanya ini dia. Dia dibilang Yesus bukan Tuhan. Bang David. Ada kerjaannya. Dia kan buka bengkel itu, ada kerjaannya. Oh. Iya. Sama itu Kang Dito. Mbak Nora itu Kang Dito. Kembali ke topik. Dia doubling makanya nggak begitu jelas nih ngomongnya. Oh, coba Bang David itu kenapa doubling? Pakai headset ya?
Enggak, jaringan. Tes. Nah, udah, silakan. Udah, Bang, silakan. Ya, silakan. Tadi ya banyak tadi ya sudah ikuti dari tadi ya menyangkut mengenai dikatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Ya, yang orang begitu ya. Ya. Iya. Terus saya mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan yang kita sembah. Jadi ada di dalam kitab Perjanjian Baru dalam Yohanes 13 nomor yang ke-13 ayat yang ke-13. Ya, apa tulisannya di sana? 4 rakaat, bentar Kang Dito, 4 rakaat ya. Yuk. Di situ dikatakan bahwa di Yohanes 13 pasal yang ke-13 pasal 13 ayat yang ke-13 katakan bahwa engkau menyebut aku guru dan Tuhan, dan itu tepat bahwa akulah guru dan Tuhan. Oke, di situ waktu dia jadi Tuhan itu dia manusia atau bukan? Ngopi dia. Hah? Waktu dia mengatakan aku guru dan Tuhan, itu dia itu manusia atau bukan? Iya, manusia, tapi karena dia datang ke dunia itu sebagai manusia. Oh, jadi Tuhanmu manusia? Karena dia datang untuk menyelamatkan umat manusia. Iya, pertanyaan saya, jadi Tuhanmu manusia? Iya, kita menyembah. Yes. Kau menyembah manusia sebagai Tuhan. Iya, pada zaman. Jadi kau menyembah. Pada masa itu kan dia sebagai manusia. Iya, yang kutanya samamu. Dia mati dan bangsa. Ya, yang kutanya samamu terkait dengan Yohanes 13 nomor 13. Jadi kamu meyakini Tuhanmu manusia? Iya. Oh iya, oke lah, ya udah clear. Yang menuhankan manusia itu pagan atau bukan pagan? Ya. Yang menuhankan manusia itu agama pagan atau bukan pagan? Aduh, tidak dengar lagi jaringan. Coba diulangi. Yang menuhankan manusia itu dikatakan agama pagan atau bukan pagan? Dikatakan agama. Nggak dengar dia, jaringannya nggak bagus. Iya. Yang menyembah manusia itu agama pagan atau bukan pagan? Halo, jawab halo. Itu anak Batak, anak Medan, kau bantu jawab lah, dia nggak bagus itu jaringannya itu. Halo. Ya, halo. Ya. Yang menuhankan manusia itu agama pagan atau bukan?